itu. Tidak hadir saya. Tetapi kebenaran tentang pewahyuan itu bisa saya lihat hari ini. Sama seperti saya tidak menjadi saksi ketika kemudian ibu saya menjadi pengantin baru. Tetapi dengan adanya anak tunggal, kakak saya membuktikan bahwa betul ibu saya itu pernah menjadi pengantin baru. Saya melihat ada kakak saya melihat beliau punya anak. Menandakan meskipun saya tidak hadir pada saat orang tua saya kemudian menjadi pengantin baru, saya belum ada pada saat itu, saya masih berbentuk kemudian embrio, tetapi saya hari ini bersaksi bahwa ibu saya bukanlah seorang pesina, melainkan beliau adalah orang yang menikah bersama dengan ayah saya. Karena saya melihat ada kartu nikah, ada tanda tangan. Begitulah keadaan Al-Quran. Kalau beliau bukan Nabi, maka Al-Quran akan Anda dapatkan kemudian kacau di dalamnya. Akan Anda temukan pertentangan di dalamnya. Akan muncul kemudian Al-Quran itu direvisi, dikoreksi setiap zaman. Sama seperti kitab saudara. Tapi karena itu tidak terjadi 1400 tahun silam, Al-Quran tetap bersih, suci, murni sampai hari ini. Maka saya bersaksi, wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah Rasul utusan Allah. Seibarat orang yang hamil, Bung, Anda tidak menjadi saksi pada saat mereka tidur dengan suaminya. Tapi ketika Anda melihat dia hamil, maka Anda berani bersaksi. Aku bersaksi wanita ini sudah digauli oleh seorang laki-laki. Buktinya dia hamil. Apakah kesaksian Anda bohong? Tidak sama sekali. Itu benar kesaksian Anda itu. Karena kenapa? Wanita ini memang habis digauli sama suaminya. Itu bisa kita lihat bukti. Sama seperti anak yang ada di dalam rahim. Anda bisa membuktikan bahwa wanita itu hamil meskipun Anda tidak hadir pada saat dia bersetubuh. Tapi dengan adanya alat USG untuk meneropong kemudian rahim seorang ibu yang ada anak di dalamnya, maka dengan itu dokter bersaksi wanita ini hamil. Wanita ini habis digauli. Apakah kesaksian dokter itu bohong? Tidak. Apa buktinya? Meskipun dia tidak hadir sebagai saksi, dia melihat dengan alatnya bahwa wanita ini sedang mengandung seorang janin. Itulah Al-Quran. Silakan ambil Al-Quran saya, teliti seteliti mungkin, kritisi sekritik mungkin. Kalau Anda menemukan kesalahan di dalamnya, tunjukkan kepada saya sekarang juga. Kalau berkaitan dengan kitab saudara, saya mau bersaksi bahwa itu adalah firman Tuhan. Tidak mungkin, karena kitab saudara tak memenuhi syarat apapun untuk menjadi firman Tuhan. Baik, saya rasa sudah cukup jelas, Bang. Tapi sebelum saya turun, saya ingin mendapat renungan sedikit, Bang, tentang nabi palsu ini, Bang. Apakah ada yang ingin Abang sampaikan, Bang? Begini, saudaraku. Islam itu datang menyeru. Apa kata Islam? Wa idza husiran nasu kanu lahum a'da wa kanu bi ibadatihim kafirin. Kata Allah, sampaikan kepada mereka, wahai Nabiku Muhammad, apa yang mereka sembah hari ini selain daripada aku akan menjadi musuhnya kelak di akhirat. Dan pemujaan-pemujaan, sanjungan-sanjungan, pelayanan-pelayanan yang mereka lakukan terhadap yang disembah selain daripada aku akan diingkari oleh yang disembahnya. Ini kata Quran. Apa yang terjadi? Ternyata dibenarkan oleh Bible. Pada hari terakhir, musuh orang Kristen sendiri itu adalah yang mereka sembah, yaitu Yesus. Di mana itu tertulis? Matius 7:22. Iya, cek tes. Bang Zuma kena ya? Ntar. Ada, Ji? Ada, enggak ada. Udah terpental. Ntar ya. Kalau saya saya masih ada. Enggak ada suaranya. Ini hilang, ini hilang. Suara Ji tidak ada. Bentar ya, Dek ya. Reno jangan dulu turun ya. Kita tunggu Bang Zuma naik kembali ya. Iya, Bang. Akun dia kena ban. Reno kalau mau bertanya boleh, silakan kalau mau bertanya. Kita tunggu Bang Zuma dulu naik kembali. Sedikit, Bang, tentang Nabi Muhammad gitu.
Ya bentar ya, bentar. Nanti kau bertanya sama Bang Zuma sampai puas. Kalau mau belajar, di sini kami siapkan untuk teman-teman Kristen belajar. Iya, saya Karena ingin kau Bang. mau, ya silakan. Sembari Kalau menunggu saya Bang boleh Zuma. tahu nih Reno, denomnya apa? Dari Reno? Katolik bang. Oh Katolik, pantas. Kalau Katolik wajar santun. Iya bang. Kalau Protestan mohon Itu maaf ya. orang-orangnya santun, orang-orangnya Iya, sopan-sopan betul. itu kalau Betul, orang-orang Deng. Iya, kalau yang Protestan itu agak ganas, garang. Memang beda, karena saya banyak kawan Katolik di WhatsApp saya. Saya tahu karakter teman-teman Katolik. Kembali menunggu Bang Zuma, teman-teman ya. Semoga bisa menjadi ilmu, memperkuat akidah kita juga, teman-teman Muslim di bawah ya. Apa yang dinarasikan Bang Zuma tadi memang banyak manfaat untuk kita, alhamdulillah. Sambil tap-tap layar biar komal kita kuat. Kita sambil tunggu Bang Zuma ganti akun dulu, karena akun beliau kena tadi. Jadi kalau saya sambil kita menunggu Gurunda, jadi mungkin saya bisa sampaikan kepada Reno ya, ataupun teman-teman yang ada di bawah, bahwa jangan kita langsung menjustifikasi itu Bang Zuma itu adalah membenci saudara-saudara. Itu tidak sama sekali. Beliau hadir itu menyampaikan apa yang tertulis di dalam kitab, karena Gurunda itu belajar tentang kitab-kitab Anda juga. Seperti halnya juga kita di Muslim, kita terbuka, Al-Quran terbuka untuk kita dipelajari. Bukan cuma sekedar orang Muslim saja yang belajar tentang Al-Quran, tetapi non-Muslim juga silahkan. Baik. Nah, itu juga yang akan dilakukan oleh Gurunda. Jadi Gurunda ini adalah mewartakan kebenaran, ya mengajak kita untuk berpikir logis. Jadi makanya beliau itu mohon maaf, kadang itu terlalu emosi, karena kalau kita sudah sampaikan seperti itu, biasa dinarasikan ke lain-lain, lompat ke sana, lompat ke sini, tidak fokus kepada apa yang menjadi judul daripada diskusi kita. Oke Bang Peta izin karena ada Bang Zuma. Lanjut. Ya biar cepat kita. Ini Bang Reno mau bertanya. Assalamualaikum Bang Zuma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Akun besar lagi nih. Nggak usah aku besarin ya. Kayak gini aja Bang Zuma ya. Biar Siap. aman. Lanjut, silakan Dek Reno. Katolik beliau ini Bang. Oh iya, silakan. Mohon maaf untuk Bang Zuma. Siap. Salam hormatku untuk Bang Zuma dan saudara Iya, sekalian. makasih. Saya naik ingin belajar tentang Bible dan tentang nabi palsu ini utama ya Bang. Ini bisa Iya. diberi pencerahan Bang? Baik. Jadi kalau kita melihat ya, sekali lagi saya katakan, Allah Tuhan pencipta langit dan bumi itu Maha penyayang, Maha pengasih. Beruntunglah kita ini hidup, ya. Beruntunglah kita ini hidup di zaman Islam itu sudah diwahyukan oleh Allah. Karena ketika Islam itu datang, semua yang terjadi pada masa lampau, baik itu orang beriman, orang yang tidak beriman, semuanya ditorehkan kemudian di dalam pengajaran Al-Quranul Karim. Sama seperti yang saya terangkan tadi, wa idza khusiran nasu kanu lahum a'da wa kanu bi ibadatihim kafirin. Apabila manusia dikumpulkan pada hari kiamat, sesembahan yang mereka sembah itu akan menjadi musuh mereka. Dan apa yang mereka sembah mengingkari pemujaan yang mereka lakukan pada saat hidup di dunia. Itu kata Allah. Nah ternyata hal ini saya temukan di dalam Bible. Yesus mengusir orang-orang yang menuhankan dirinya. Matius 7, nomor 22, nomor 23. Pada hari terakhir nanti banyak orang berseru kepadaku. Kapan hari terakhir ini? Hari terakhir artinya hari penghakiman. Hari penghakiman, hari di mana manusia ditentukan neraka atau surga. Pada hari yang sangat menentukan kehidupan selamat tidaknya orang, di situ orang Kristen malah diusir oleh Yesus.
Di hari di mana orang-orang Kristen butuh kemudian penyelamat, hari itu justru menjadi hari kehancuran bagi orang-orang Kristen. Pada hari itulah aku akan berterus terang kepada mereka, enyahlah daripadaku, kalian semua adalah pembuat kejahatan. Ini jelas. Oleh karena itulah kami Islam datang menyampaikan, wahai saudaraku, Al-Quran saya mengatakan, innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Wahai orang-orang kafir, Al-Quran mengatakan kalian semuanya akan masuk ke dalam api neraka. Apakah saudara-saudara Kristen percaya itu? Pasti ditolaknya. Sementara misi kita adalah menyelamatkan teman-teman kita ini. Maka ketika Al-Quran disampaikan ditolak, maka kita pelajari Bible, kita sampaikan melalui Bible bahwa kalian itu sebenarnya bukan pengikut Yesus. Kalian itu adalah anti-Yesus. Karena Yesus itu berkata, aku diutus hanya kepada domba yang sesat dari umat Israel. Matius 10 nomor 5 nomor 6. Aku diutus hanya kepada domba yang sesat dari umat Israel saja. Apakah Anda percaya kepada Yesus itu? Pengakuan Yesus? Percaya. Kalau begitu, kalau Anda percaya kalau dia utusan hanya untuk Bani Israel, Anda sendiri Bani Israel atau bukan? Bukan. Loh, kenapa Anda mengatakan Anda pengikutnya? Jadi yang benar itu polanya umat Islam. Apa polanya umat Islam? Umat Islam diwajibkan hukumnya beriman kepada para nabi. Umat Islam diwajibkan beriman bahwa Yesus, dalam hal ini Nabi Isa, itu adalah nabi yang diutus kepada Bani Israel. Diutus oleh Tuhan pencipta langit dan bumi. Lagi-lagi keuntungannya menjadi umat Islam adalah ketika Yesus berkata, hidup kekal itu adalah mereka mengenal Engkau satu-satunya Tuhan yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang Engkau utus. Itu imannya umat Islam. Wa isqala Isa bin Maryam, ya Bani Israel, inni rasulullahi ilaikum. Kami umat Islam diajarkan nabi yang datang di tengah Bani Israel, lahir tanpa ayah, adalah nabi hanya untuk Bani Israel tok. Dan itu Yesus aminkan di dalam Matius 15 nomor 24, aku diutus hanya kepada domba yang sesat dari umat Israel saja. Ketika kemudian ada non-Israel membawa-bawa nama Yesus, ternyata sebelumnya Yesus sudah berkata kepada Bani Israel, wahai Bani Israel, waspadalah kepada nabi palsu yang datang kepadamu menyamar seperti domba, padahal dia adalah serigala yang buas. Dari buahnya kalian bisa melihat mereka. Apa buahnya? 1, memanggil aku Tuhan. 2, bermujizat pakai namaku. 3, mengusir setan pakai namaku. 4, bernubuat pakai namaku juga. Nah, tanda-tanda buah ini itu berada di mana? Rupa-rupanya berada di Kristen. Pada hari terakhir, kata Yesus, pada saat itulah aku akan berterus terang kepada mereka, enyahlah daripadaku, kalian semua adalah pembuat kejahatan. Syukran, sahabat Kikocat. Nah, pada saat Yesus mengatakan pada hari terakhir nanti aku akan berterus terang kepada mereka, enyahlah daripadaku, kalian adalah semua pembuat kejahatan. Kok bukan saya berarti? Karena hari terakhir itu kan saya tidak ada lagi. Tapi kalau kita mati dalam keadaan Kristen, kita punya anak, kita pasti ajarkan mereka juga menjadi Kristen. Anak kita mengajarkan cucunya, cucunya lagi mengajarkan kepada cicit. Begitu seterusnya sampai kiamat. Maka kitalah penyebabnya keturunan kita ini diusir masuk ke neraka. Tapi kalau hari ini kita bertaubat, meninggalkan ajaran tersebut, maka cucu kita dan keturunan kita akan beriman bahwa Yesus itu hanyalah nabi, rasul, utusan Allah pencipta langit dan bumi untuk Bani Israel. Berarti menurut Yesus, hidup kekal yaitu hidup di surga. Mereka yang mengenal Engkau, Tuhan yang mengutusku, satu-satunya Tuhan yang benar, dan mereka yang mengenal Aku yang Engkau utus. Siapa itu? Umat Islam. Oh, Kristen juga Bang Suma. Salah. Kristen itu berbicara tidak sesuai dengan apa yang mereka praktekkan. Contoh, orang Kristen ditanya, wahai saudaraku Kristen, ya paman,
Tuhan itu ada berapa? Satu. Siapa nama Tuhan yang satu itu? Bingung. Mau mengatakan Bapa, takut Yesus dan Roh Kudus tersinggung. Mau mengatakan Roh Kudus, Yesus dan Bapa gimana? Mau mengatakan kemudian Yesus, Bapa dan Roh Kudus kayak mana? Jadi apa yang menjadi plesetan mereka? Kami beriman kepada Bapa yang satu tapi 3 pribadi. Bohong, dusta. Sedangkan Yesus sendiri mengatakan, hidup kekal itu mengenal engkau satu-satunya. Ya kalau satu ya satu. Yohanes 17 nomor 3. Jangan ditambah-tambahi. Ada yang menjadi manusia, ada yang menjadi burung merpati. Gak ada itu. Kalau konsep ini ditanamkan kemudian, Yesus manusia adalah 100% Tuhan, 100% manusia. Maka Roh Kudus, mau tidak mau, orang Kristen juga harus imani. Apa itu? Roh Kudus adalah 100% Tuhan dan 100% burung merpati. Ayo. Inilah jadinya. Maka Islam datang untuk kemudian mengajarkan kita kepada jalan keselamatan. Apa jalan keselamatan itu? Mengimani Yesus sebagai Rasul Allah, tanpa ada embel-embel dia jadi daging, dia jadi manusia, dia jadi anak, dia jadi tumbal dan seterusnya. Tanggalkan ajaran seperti itu. Katakan la ilaha illallah Yesus Rasulullah. Saya kira begitu. Silakan. Ya, silakan Dek Reno. Dibuka mute-nya Dek Reno. Iya. Saya rasa sudah cukup jelas ya Bang. Iya. Pertanyaan saya boleh? Satu pertanyaan. Silakan Bang. Relakah Anda terhadap jasad Anda yang begitu Anda cintai? Bangun pagi, sikat gigi, cuci muka, pakai luluran, pakai hand body, minyak rambut, pakai parfum. Sore mandi, dibersihkan lagi. Mau tidur, dibersihkan lagi. Besok begitu juga dibersihkan. Begitu ada kotoran, Anda bersihkan. Relakah kepada jasad yang Anda cintai, pemberian pencipta langit dan bumi ini menjadi bahan api neraka? Tidak Bang. Kalau tidak rela, maka tanggalkan ajaran yang mengatakan mengusir, bernubuat, dan juga bermujizat pakai nama Yesus. Karena akan diusir. Wah, bohong Bang Suma. Dalil. Pada hari itulah aku akan berterus terang kepada mereka. Engkau semua adalah pembuat kejahatan. Aku tidak mengenal kalian. Kalian semua adalah pembuat kejahatan. Kemana perginya pembuat kejahatan ini? Matius 13 nomor 50. Pembuat kejahatan akan dilemparkan ke dalam api neraka. Kalau saya jadi saudara, siapa yang mau ke neraka? Kalau saya jadi saudara, umat Islamlah tempat kecintaan kepada Yesus sepuncak-puncaknya. Kami mencintainya. Ketika dikasih pilihan, Yesus ditampar. Umat Islam mengatakan setuju nggak? Umat Islam mengatakan tidak setuju. Orang Kristen mengatakan setuju. Yesus diludahin. Orang Islam mengatakan tidak setuju. Orang Kristen mengatakan setuju. Yesus dibagi-bagikan pakaiannya alias ditelanjangin. Umat Islam pasang badan. Tidak mungkin manusia suci diperlakukan seperti itu. Orang Kristen keberatan. Tidak, memang Yesus ditelanjangin. Ketika kemudian ditanya, Yesus ditonjok, dihantam kemudian palu kepalanya. Umat Islam pasang badan. Tidak, mustahil orang suci ini diperlakukan seperti maling ayam. Tapi orang Kristen kemudian keberatan. Tidak, memang betul Yesus itu dipentung. Ketika kemudian Yesus ditangkap, lalu diadili, lalu digantung, lalu dibunuh, umat Islam dengan jiwa raganya sampai tetes darah penghabisan beriman tidak mungkin Nabi Yesus, Rasul Yesus diperlakukan bak layaknya maling ayam. Tapi orang Kristen mengatakan apa? Oh tidak, dia memang harus mati. Bukan cuma mati doang, dia juga harus terkutuk di atas salib demi untuk dosa-dosa kami orang-orang Kristen. Kata Yesus di dalam Yohanes 16, apabila roh kebenaran
apabila orang itu di dalam dirinya ada roh kebenaran, maka orang itu akan memuliakan aku, bukan menghinakan aku. Di mana itu tertulis? Yohanes 16 nomor 13 sampai nomor 14. Apabila roh kebenaran itu datang, maka dia akan memuliakan aku. Apabila roh kebenaran itu ada pada diri manusia, maka manusia itu akan berkata, Yesus manusia suci, tidak mungkin kemudian dia mati terkutuk demi dosa-dosa para pelaku maksiat. Orang Kristen, kenapa Yesus mati terkutuk? Karena dia menebus dosa-dosa kami. Salah. Bukan dosa ente yang ditebus oleh Kristus. Lalu dosanya Paulus. Di mana itu tertulis? 1 Timotius nomor 12, 13, 14, 15, 16. Jadi yang datang kepada Paulus itu apakah anak Maria? Bukan. Bukan anak Maria yang datang kepada Paulus. Loh, kok bisa kayak gitu Bang Suma? Yes. Pertama, Yesus berkata waspadalah kepada Yesus palsu. Di mana itu tertulis? Matius 24 nomor 4 nomor 5. Nomor 23, nomor 24, nomor 25, nomor 26. Di situ jelas sekali Yesus mengatakan Yesus palsu dan nabi-nabi palsu akan datang melakukan banyak mujizat sekiranya mungkin menyesatkan murid-murid pilihanku juga. Artinya bahwa yang datang kepada Paulus itu adalah Yesus palsu. Kenapa saya katakan itu Yesus palsu? Yesus lahir sebagai manusia. Yesus bermujizat sebagai manusia. Yesus mengajar sebagai manusia. Yesus terangkat ke langit sebagai manusia. Yesus duduk di samping kanan Bapa sebagai manusia. Yesus turun ke bumi kedua kalinya sebagai manusia. Yesus memberikan keselamatan kepada Bani Israel sebagai manusia. Tapi Paulus di dalam Galatia 1, nomor 11, nomor 12, apa yang dikatakan? Aku menerima Injil bukan dari manusia, tetapi dari Yesus. Kok tiba-tiba berubah Yesus ini jadi bukan manusia? Ternyata yang datang itu adalah Kristus palsu yang memakai nama Yesus. Dia akan menyesatkan banyak orang. Mana orang pengikut Kristus yang banyak itu? Ya mungkin termasuk saudara Rino Saputra ini. Saya kira begitu dari saya sebagai penutup. Mudah-mudahan saudara bisa tercerahkan. Kalau ada hal yang kurang silakan dipertanyakan. Demikian. Ya, Bang. Silakan. Sebenarnya banyak Bang yang ingin saya tanyakan, tapi takutnya Bang Juma terlalu... Gak apa-apa. Tanya, saya kasih 1000 pertanyaan. Masih ada waktu saya kurang lebih 40 menit. Silakan. Tentang penyalipan ya Bang ya? Boleh. Nah, di satu ayat di dalam Alkitab, Yesus berkata, Bapa selalu mengasihi aku. Tapi sosok yang disalib berkata, Eli Eli lama sabachthani. Nah itu kan artinya Tuhan mengapa engkau meninggalkan aku? Iya, Nah, betul. Kenapa berbeda seperti itu Bang? Bisa dijelaskan Bang? Itu tadi. Pengajar nabi palsu itu akan mengajarkan memanggil aku Tuhan. Konsep Yesus dianggap Tuhan karena apa? Coba Anda baca dalam Roma 14 nomor 9. Untuk itulah Yesus disalib agar ia mati dan hidup kembali untuk menjadi Tuhan bagi orang Kristen. Jadi mau tidak mau harus dipaksa mati supaya dia bangkit menjadi Tuhan. Itu polanya siapa? Si nabi palsu. Sedangkan di dalam Amsal 6 nomor 16, 6 perkara yang dibenci oleh Tuhan, bahkan 7 kekejian di dalam hatinya, yaitu menumpahkan darah, membunuh orang yang tidak bersalah. Membunuh orang yang tidak bersalah adalah kebencian bagi Tuhan. Keluaran 23 nomor 7 nomor 8. Apa kata Tuhan di sana? Menurut Bible, jangan engkau membunuh orang yang tidak bersalah. Jangan kau membunuh orang yang benar. Ini larangan.
Kalau dilanggar, berdosa. Jangan kau bunuh orang yang benar. Kata Yesus, akulah jalan, akulah kebenaran. Aku orang benar. Boleh nggak dibunuh menurut Elohim? Tidak boleh. Berarti membunuhnya menghapus dosa atau menghasilkan dosa? Menghasilkan dosa dong. Kan itu perintah Tuhan. Jangan kau membunuh. Ada nggak Yesus melarang membunuh? Ada. Matius 19 nomor 16, nomor 17, nomor 18 dan seterusnya. Guru, bagaimana caranya supaya aku bisa memperoleh hidup yang kekal? Apa kata Yesus? Jangan kau membunuh. Jadi membunuh Yesus tidak memperoleh hidup yang kekal. Mengimani tidak memperoleh hidup yang kekal berarti berkongkong-kongkong mendukung pembunuh Yesus. Itu yang pertama. Yang kedua, jelas sekali dikatakan oleh Paulus di dalam Galatia 3 nomor 13. Kristus telah menebus Kristen dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena Kristen. Sebab ada tertulis, terkutuklah Kristus yang mati digantung salib, yang mati digantung di atas salib. Terkutuklah dia yang digantung di atas salib. Tertulis di mana? Tertulis di Ulangan 21 nomor 22 sampai 23. Apabila ada orang melakukan dosa yang sepadan dengan hukuman mati, lalu engkau hukum dia, kau gantung dia, jangan kau biarkan mayatnya semalam-malaman. Sebab orang yang dikutuk oleh Elohim, jangan kau biarkan menyentuh tanah yang diberikan kepadamu dari Tuhanmu. Berarti Yesus ini dikutuk oleh Tuhan. Pertanyaan saya, apa dosa Yesus kok bisa dikutuk? Sedangkan yang dikutuk itu di dalam Ulangan 27 nomor 25 adalah orang yang makan suap. Terkutuklah orang yang makan suap. Ulangan 27 nomor 25. Pertanyaannya, siapa yang makan suap? Yesus atau Yudas? Kita nggak boleh kemudian mengingkari dalil-dalil tersebut. Karena Kristen datang dari barat masuk ke Indonesia membawa dua Bible, dua kitab. Kitabnya Yahudi dan kitabnya orang Roma. Dibawa ke Indonesia. Maka dua dalil Bible ini yang harus kita kaji. Terkutuklah orang yang makan suap. Siapa yang makan suap? Yudas. Kemudian terakhir di dalam Matius 12 nomor 38 sampai nomor 40. Apa kata Yesus? Orang-orang Farisi, orang-orang Yahudi, angkatan jahat dan angkatan tidak setia ini minta satu tanda, dan tidak akan diberikan satu tanda apapun selain tanda Yunus. Sebab Yunus 3 hari 3 malam dalam perut ikan, demikian juga anak manusia 3 hari 3 malam dalam perut bumi. Ini tanda untuk siapa? Tanda untuk angkatan jahat. 3 hari 3 malam dalam perut ikan, hari ketiga Yunus keluar dari ikan. 3 hari 3 malam dari dalam perut bumi, anak manusia 3 hari ketiga keluar dari perut bumi. Itu tanda untuk siapa? Tanda untuk angkatan jahat. Siapa yang mengajarkan bangkit pada hari ketiga? Itu adalah angkatan jahat. Orang Kristen dibangun dari kebangkitan hari ketiga. Mereka memperingati kebangkitan hari ketiga. Artinya merekalah pemilik tanda angkatan jahat tersebut. Pertanyaannya kepada Bang Suma, apakah ke-11 murid Yesus percaya akan kebangkitan anak manusia pada hari ketiga? Tidak percaya. Ada dalil? Ada. Di mana tertulis Bang Suma? Silakan teman-teman, anak-anak saya yang ada di bawah, yang ada di YouTube, yang ada di TikTok, silakan Anda buka Lukas 24 nomor 9 sampai nomor 12. Murid asli Yesus tidak percaya kebangkitan pada hari ketiga. Serigala-serigala nyamar domba justru menjadikan kebangkitan hari ketiga itu sebagai simbol prosesi acara keagamaan. Saya ulang, tanda angkatan jahat adalah menerima kebangkitan pada hari ketiga. Sedangkan murid-murid asli Yesus tidak percaya kepada kebangkitan hari ketiga. Mana dalilnya murid Yesus tidak percaya kebangkitan hari ketiga? Lukas 24 nomor 9 sampai nomor 12.
Saya kira begitu. Berarti murid Yesus tidak percaya kalau yang disalib ini, kalau yang mati ini, kalau yang bangkit dari kubur ini adalah gurunya. Demikian. Silakan. Ya Bang, saya rasa sudah cukup jelas sekali. Lanjut bertanya lagi boleh Bang? Boleh, silakan. Tapi mohon maaf, tapi sekali lagi Bang Juma, apakah tidak merasa terbebani dengan pertanyaan yang terlalu banyak seperti itu? Enggak. Memang tugas saya itu, Dek. Silakan. Ya. Tapi izin, ini pertanyaannya malah cenderung ke Nabi Muhammad gitu. Enggak apa-apa. Yang penting mau belajar, bukan status untuk menghujat. Silakan. Tidak. Justru saya naik ingin belajar Bang. Siap. Bagaimana cara Bang Juma meyakinkan pada saya tentang kitab suci yang dibawa oleh Baginda Muhammad, sedangkan beliau sendiri disebut sebagai orang ummi ataupun tidak bisa membaca? Seperti itu Bang. Baik. Al-Quranul Karim adalah kalimat-kalimat langit yang datang ke tengah-tengah umat manusia. Kalau Al-Quran bisa dikalahkan oleh bahasa manusia, maka Al-Quran bukan bahasa Tuhan. Karena bahasa Tuhan yang paling tertinggi di antara seluruh bahasa. Ketetapan, aturan, hukum-hukum yang tertinggi di atas muka bumi ini adalah aturan Tuhan. Manusia itu tidak ada artinya. Al-Quran kemanapun pergi, tidak bisa kemudian Al-Quran itu tergerus oleh zaman. Al-Quran tidak bisa kemudian tersudutkan oleh keadaan, baik ekonomi, politik, pendidikan, dan seterusnya. Al-Quran selalu berdiri kokoh di tengah-tengah hukum yang ada. Al-Quran tidak pernah tunduk kepada hukum apapun. Al-Quran tidak pernah tergerus oleh perkembangan zaman, semodern apapun. Al-Quran tetap tampil sebagai penopang kehidupan manusia dimanapun manusia itu berada. Itu yang pertama. Yang kedua, Nabi Muhammad itu betul, beliau tidak mempelajari hukum Taurat, tidak mempelajari kitab Taurat, tidak mempelajari kemudian Injil, tidak mempelajari Zabur, tidak mempelajari kitab-kitab orang Yahudi. Tapi Nabi Muhammad seketika itu mendapatkan pengajaran tentang Nabi Musa, tentang Nabi Ibrahim, tentang Nabi Adam, tentang nabi-nabi yang lain. Dari mana beliau mendapatkan pengabaran tersebut? Sementara beliau adalah ummi, pemimpin orang-orang yang buta terhadap kitab-kitab sebelum Al-Quran. Dari mana beliau tahu? Kalau bukan dari langit, melalui Roh Kudus, malaikat Jibril alaihissalam yang datang kepadanya. Nah, sekarang permasalahannya adalah kita yang hidup di zaman modern ini, didatangkan kepada kita sebuah kitab yang muncul 1400 tahun silam pada bangsa jahiliyah. Seorang diri Nabi Muhammad. Nabi Muhammad seorang diri, tidak ada di sampingnya seorang nabi sebagai pendamping. Selayaknya Nabi Musa ada Harun, selayaknya Isa, kemudian Yesus, ada Yohanes Pembaptis. Nabi Muhammad seorang diri. Kemudian mendapatkan wahyu Al-Quran, di mana Al-Quran bisa dibuktikan kebenarannya hari ini. Andai saja Nabi Muhammad ini bukan seorang nabi, maka dia akan melakukan hal yang sama seperti Lukas, seperti Markus. Apa itu? Melakukan penyelidikan tentang peristiwa-peristiwa yang terjadi pada masa itu. Nabi Muhammad sama sekali tidak pernah melakukan penyelidikan. Bagaimana mau melakukan penyelidikan? Beliau tidak bisa baca Ibrani, beliau tidak bisa baca bahasa Suryani, dan juga bahasa Aramaik, apalagi bahasa Yunani. Tapi kenapa ajarannya di zaman modern sekarang ini, di zaman yang begitu canggih, serba digital, kenapa ajarannya justru membuka tabir semua tipikal, tanda-tanda, karakter, pembawaan, kemudian sifat-sifat orang-orang kafir, sifat-sifat orang terdahulu, sifat orang sekarang, dan sifat orang yang akan datang? Kenapa beliau bisa tahu? Kenapa beliau bisa tahu apa yang ditemukan kemudian oleh para ilmuwan kedokteran pada zaman sekarang ini, di mana mereka menemukan dengan penelitian berpuluh tahun bahkan ratusan tahun, dilengkapi dengan alat-alat canggih. Tapi kenapa Nabi Muhammad hanya dengan menerima wahyu dari langit, semua yang ditemukan zaman sekarang sisa dia sampaikan kepada umatnya? Dan apa yang disampaikan zaman itu
sampai hari ini tidak pernah berubah. Apalagi yang kurang? Coba Anda lihat kitab saudara, di situ ada Paulus, di situ ada Lukas, di situ ada Markus, di situ ada Matius, di situ ada Yohanes, di situ ada Lukas. Berkumpul mereka menjadi satu. Tetapi ajarannya yang beradul. Belum lagi kitab-kitab yang lain. Injil Thomas, Injil Barnabas, Injil Filipus, Injil Maria, Injil Andreas, Injil semuanya ditolak sebagai Injil apokrifa. Kok hancur kayak begini? Banyak orang mengajarkan Injil, tapi kok kayak gini jadinya? Ada Katolik, ada Protestan, ada Advent, ada ini, ada itu, dan seterusnya. Ada apa ini? Kalau dia dari Allah, maka tentu dia akan terjaga dengan seksama. Layaknya Al-Quranul Karim. Kami dari Nabi Muhammad, apa yang ditorehkan Nabi Muhammad 1400 tahun silam, kalau dibacakan oleh umat Islam dimanapun berada, maka seluruh umat Islam paham, seluruh umat Islam tahu kalau yang dibacakan itu adalah surah ini, ayat ini. Contoh misalnya, ketika saya ke Jepang, ada imam yang membaca di sana, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Maka saya sebagai orang Indonesia yang tidak mengerti bahasa Jepang tahu bahwa imam sedang membacakan Al-Fatihah. Begitu juga kalau saya ke Amerika, begitu juga kalau saya ke Afrika, begitu juga kalau saya ke Jepang. Tapi kalau orang Kristen Indonesia pergi ke Jepang, mendengarkan orang Jepang membaca Bible, maka orang Indonesia tidak akan mengerti apa yang dibaca orang tersebut. Itulah bukti bahwa Bible ini bukan firman Tuhan. Al-Quran datang untuk litubayyina linnasi, untuk seluruh umat manusia. Maka Al-Quran harus dipahami oleh seluruh umat manusia. Bagaimana caranya memahamkan Al-Quran sebagai kalamullah? Al-Quran original teksnya tetap tidak berubah menjadi kitab terjemahan. Firman Allah tidak bisa dikoreksi, tidak bisa direvisi. Al-Quran, kalau itu bukan firman Allah, maka umat Islam akan kelabakan merevisi dan mengoreksinya setiap saat. Kenapa? Karena zaman berganti zaman, berganti kepala, berganti disiplin ilmu, berganti kebijakan, berganti wewenang. Sama seperti di Nusantara yang kita cintai ini, Indonesia yang kita cintai. Beda presiden, beda aturan. Begitu presiden berubah, ada kebijakan baru. Begitu berubah, ada kebijakan baru. Nabi Muhammad 1400 tahun silam mempengaruhi separuh isi bumi. Aturan yang muncul di dalam Al-Quranul Karim tidak ada satupun manusia yang bisa merubah di dalamnya. Profesor kah dia, doktor kah dia, insinyur kah dia, presiden kah dia, kapolri kah dia, apapun jabatannya, tidak akan pernah sanggup merubah apa yang Nabi Muhammad bawa 1400 tahun silam. Meskipun manusia itu punya kemudian kepentingan, manusia itu punya wewenang, manusia itu punya kemudian andil untuk apapun itu, tapi untuk Al-Quran mereka tunduk berserah diri kepada apa yang ditetapkan di dalam Al-Quran. Tapi kalau Bible sikit-sikit berubah. Tadinya babi menjadi babi hutan. Nanti lama-lama itu babi kota. Habis itu nanti babi yang pakai daster yang tidak boleh dimakan. Berubah lagi nanti 50 tahun bisa jadi babi yang pakai sepatu hak tinggi lah yang tidak boleh dimakan, yang lainnya boleh semua. Berubah terus sesuai dengan selera pemimpin, selera daripada penganut ajaran Bible tersebut. Kalau Al-Quran tidak bisa. Apapun jabatanmu, seperti apapun kemudian kebencianmu terhadap Nabi Muhammad, kamu tidak akan pernah sanggup kemudian merubah Al-Quran. Hebatkah Nabiku ini? Sebenarnya Nabi Muhammad yang hebat itu adalah backingannya. Siapa? Pencipta langit dan bumi. Silakan saudara, sebelum dialihkan ke Ustadz kita, guru kita yang ada di sini. Assalamualaikum. Masih ada. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Akhina Dinda Ardiansa juga, Masya Allah. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bang Reno, adikku. Sehat selalu abangku. Amin. Jadi Silakan, dia bertanya tentang apa? Tentang sudut pandang sejarah menambahkan, Masya Allah. Guru Silakan, ini. silakan Akhina. Silakan, Masya Allah. Jadi ketika abangku bertanya tentang Ummi, keadaan beliau Nabi besar Muhammad SAW yang tidak bisa baca dan tulis, agar tidak dikatakan bahwa Islam yang beliau bawa adalah hasil contekan dari ajaran sebelumnya, saya akan tambahkan beberapa sudut pandang sejarah Nabi.
ketika Nabi besar Muhammad SAW dilahirkan dalam keadaan yatim, itu agar tidak dikatakan bahwa agama beliau adalah warisan dari kedua orang tuanya. Itu yang kedua. Yang ketiga, Rasulullah SAW terpisah dari keluarganya sejak kecil dan berpindah-pindah asuhan agar tidak dikatakan bahwa agamanya adalah ajaran dari keluarganya. Beliau yang keempat terusir dan meninggalkan kampung halaman, ya, agar tidak dikatakan bahwa ajarannya adalah olahan dari budaya dan masyarakatnya. Bahkan sudut pandang sejarah yang berikutnya adalah beliau membawa ajaran Islam dan membangun peradaban yang besar jauh dari Persia dan Romawi di masa itu, jauh sekali Arab tuh, agar tidak dikatakan bahwa apa yang beliau bawa hanya melanjutkan dari peradaban yang telah ada. Bahkan kalau perlu lagi ditambahkan sudut pandang sejarah lagi, dan setelah Nabi besar Muhammad SAW wafat, kekhalifahan, kepemimpinan tidak dah dilanjutkan oleh anak keturunannya. Itu adalah bahwa salah satu hujjah, bukti bahwa ajaran agama Rasulullah bukan lahir untuk merebut kekuasaan. Bahkan selanjutnya sudut pandang sejarah, kehidupan beliau terekam secara jelas, ditulis dalam kitab yang berjilid-jilid dan bertonton, menuturkan kehidupan Rasulullah sejak lahir hingga wafatnya, yang mana tidak ada satupun orang yang memiliki jejak digital sebanyak Rasulullah SAW yang terus diburu aibnya, namun tidak bisa ditemukan. Setiap ada tuduhan atas diri Rasulullah, selalu ada jawabannya. Yang terakhir, supaya tidak terlalu berpanjang lebar, salah satu mukjizat beliau abadi, terjaga hingga hari ini, menantang siapapun yang hendak membuktikan kebenaran ajaran dan risalah yang beliau bawa. Bahkan di situ dikatakan di dalam surat An-Nisa ayat 82, wa'iyadu billah bismillah, afala yatadabbaruna al-Qur'ana walau kana min 'indi ghairillah la wajadu fihi ikhtilafan katsira. Maka tidaklah mereka menghayati, mendalami Al-Quran. Sekiranya Al-Quran itu bukan dari Allah, pasti mereka menemukan banyak hal-hal yang bertentangan di dalamnya. Beda dengan Bible yang begitu banyak pertentangan di dalamnya. Begitu dari saya. Lanjut teman-teman. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Baik, silakan Dek Reno, mungkin masih ada, atau Bang Ardiansa mungkin ada juga yang mau disampaikan, Bang Ardi. Saya cuma minta doanya aja supaya saya lekas sembuh, gitu aja. Amin, amin. Ya, teman-teman amin ya Allah. Lanjut. Oke, silakan Dek Reno, ada lagi yang mau ditanyakan? 1000 pertanyaan dari Bang Zuma, silakan. Jujur saya tadi sedikit terkejut dengan pernyataan Bang Zuma yang mengatakan ketika ada orang Islam yang membacakan surat Al-Fatihah di tempat-tempat asing seperti di Arab ataupun di Jepang, dan luar biasanya orang tersebut mengerti apa yang dibacakan, sedangkan saya membaca Alkitab kepada di luar pulau Indonesia misalnya, orang tersebut nyarisnya tidak mengetahui apa yang saya baca. Dan itu secara tidak langsung memang membuktikan kebenaran dari Al-Quran tersebut. Silakan Bang Zuma, Gurunda. Ya. Izin. Lanjut pertanyaan terakhir, apa legitimasi Al-Quran menggunakan bahasa Arab? Apakah saat Allah berfirman kepada Nabi Muhammad, firman itu murni berbahasa Arab seperti itu? Silakan Ustadz Muhammad Hanafi atau Gurunda Zuma. Bang Zuma masih monitor, Bang Zuma? Masih. Silakan akhina Muhammad Hanafi, Masya Allah. Antum silakan. Silakan Ustadz. Ya, Maksudnya itu ke Bang Zuma atau kemana? Silakan Ustadz. Ke antum. Antum, sini mau zuhur, mau azan. Bang Fandi aja, Bang Fandi aja. Bang Fandi mau azan sini. Azan. Silakan. Iya, jadi abang adikku Reno,
Kalau memang adikku disekolahkan sama kedua orang tua, tentu kan agar orang tua itu supaya kita bisa cerdas kan, bisa membaca. Saya selalu menyuruh teman-teman kita saudara seAdam seHawa, apapun kalian, termasuk yang ateis, agnostik, Buddha, Hindu, yang Kristen, bahkan yang Muslim sekalipun, yuk baca kitab suci Anda dengan baik dan benar. Kalian disekolahkan tuh supaya kalian tuh pinter dan kalian bisa menemukan kebenaran. Jangan sampai ayah kedua orang tua kita menyekolahkan kita lalu kita seperti beribu maaf. Seperti sapi yang dicucuk hidungnya, habis itu ke kanan, ke kiri, ke kiri. Ya. Sama yang Muslim, baca Qur'annya, cari tahu kebenarannya di dalamnya. Kalau ngaku itu adalah kitab suci sebagai guidance dan petunjuk, baca. Gitu loh. Dan ini, pembuktian ini, kalau tentang mengenai masalah bahasa Arab itu ada di surat Yusuf ayat 12. Wa'ayadu billah bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Sungguhnya kami menurunkan berupa Al-Quran dengan berbahasa Arab agar kamu memahaminya. Karena kosakata terbanyak di muka bumi ini, silahkan searching di Google, itu adalah bahasa Arab. Contoh, kalau kita tidak mengerti di Al-Quran itu ulumul Arabiyah, sastra yang begitu tinggi, kalau dengan bahasa Qa'ada sama jalasa saja, Qa'ada itu kalau di searching di Google artinya duduk, jalasa pun sama-sama arti duduk, tapi ada perbedaan ketika Qa'ada itu orang berdiri, jalan, tegak, lalu dia duduk. Kalau Qa'ada di posisi baring-baring, itu duduk, supaya orang itu memahami dengan bahasa yang sangat simple, yang sangat dimengerti abangku. Maka ingat abangku, ketika kita mau dengan menggunakan yang namanya sekolahnya kita, pendidikan yang sudah dikasih sama orang tua SD, SMP, SMA untuk mencari tahu kebenaran bukan pembenaran, maka kita lihat nih di hari yang begitu indah, dan saya bersyukur bisa bertemu dengan Gurunda, guru-guru saya di sini semua, dan sahabat yang dibawa dengan adikku Reno. Ini untuk mencari kebenaran bukan pembenaran. Islam ini agama wahyu, yakni agama yang diturunkan oleh Allah, yang merupakan rangkaian dari ajaran yang diturunkan kepada para nabi sebelumnya. Ada datanya di Al-Quran, surat Asy-Syu'ara ayat 13. Wa'iyadu billah bismillah, syara'a lakum minad dini ma wassa bihi Nuha walladzina awhayna ilaika wa ma wassayna bihi Ibrahim wa Musa wa Isa an aqimud dina wa la tatafarraqu fi kabura 'alal musyrikina ma tad'uuhum ilaih Allahu yajtabihi ilaihi may yasha wa yahdi ilaihi ma yunib. Dia Allah telah mensyariatkan agama kepadamu yang telah diwasiatkannya kepada Nabi Nuh, kepada yang sebagaimana diwahyukan kepada Nabi Muhammad, dan apa yang telah kami wasiatkan kepada Ibrahim, Musa, Isa, yaitu tegakkan agama keimanan dan ketakwaan, dan jangan kamu berpecah belah di dalamnya. Sangat berat bagi orang-orang musyrik, orang-orang yang mengikuti agama yang kamu menjalani agama tauhid, mengesahkan Tuhan yang esa, yang kuasa, dan memberi petunjuk kepada agamanya bagi orang-orang yang kembali kepada Allah. Agama-agama para nabi dan rasul, Tuhannya bukanlah makhluk. Kenapa kok tiba-tiba ada satu agama yang terdiri posisi memiliki agama yang makhluk? Maka di sini bahkan untuk membuktikan bahwa Islam agama wahyu, penamaan Islam sebagai agama turun langsung ada di kitab suci Al-Quran, di mana surat Al-Imran ayat 19. Wa'ayadu billah bismillah, innad dina indallahil Islam. Sungguhnya agama di sisi Allah ialah Islam. Nabi Muhammad mengajarkan itu. Bagaimana dengan yang posisi Buddha, Hindu, Kristen, bahkan yang lainnya, termasuk Bang Reno yang mungkin Kristen? Ada nggak di Bible itu yang langsung dapat menginformasikan bahwa Yesus kenal dengan Kristen? Tak ada. Sebagaimana di surat Al-Imran ayat 85, Allah menegaskan, Nabi Muhammad menjelaskan kepada umatnya dengan kalamullah, wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Dan barang siapa yang mencari agama selain Islam, aslama, yuslimu, tunduk, patuh kepada Allah, dia tidak akan diterima dan di akhirat termasuk orang-orang yang rugi. Lalu bahkan teman-teman, bahkan nama Allah sebagai Tuhan, sebagai konsep yang terpenting dari satu agama, juga langsung dari Allah ada di kitab suci itu. Surat At-Taha ayat 14, Qul innani anallah fa'budni aqimis salah li dzikri akhiril ayat. Katakan aku Allah,
pencipta langit dan bumi. Bahkan di surat Al-Fatihah, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Allah itu bukan Tuhannya orang Islam. Allah itu Tuhannya semesta alam. Kita semua yang ada di antariksa ini menuhankan hanya Allah yang Esa. Maka saya selalu katakan, yang beda-beda itu adalah manusia menerjemahkan tentang Tuhan. Secara Tuhan itu tetap Esa. Yang beda-beda itu manusia yang menerjemahkan tentang Tuhan itu sendiri. Maka cari di kitab sucinya. Kalaulah memang itu ada secara akademisi, secara pengetahuan, ada nggak nih? Yang di situ mengklaim dia Tuhan, cari. Kalau kita mau belajar secara lintas agama, maka pelajari kitab sucinya. Walaupun nanti kita akan menemukan begitu banyak, persamaannya ada, tapi sedikit, perbedaannya pun banyak, itu nanti kita akan bahas. Maka di situ ada supremasi salah satu agama, kekuatan tertinggi upaya menegakkan hukum dan menempatkan hukum pada posisi tertinggi. Semua kitab agama memerintahkan untuk mengimani Tuhan yang Esa. Kalau kita cari di Bible, kitab Ulangan 6 ayat 4, dengarlah hai Israel, Tuhan kita adalah satu. Ketika Yesus ditanya apakah perintah yang utama, Markus 12:29, hukum yang terutama ialah, dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Kalau lari ke Buddha dan Hindu, kitab Hindunya Upanishad disebutkan, Cakyanoga Upanishad bab 6 seksi 2 ayat 1, kutipan Sang Sekerta, Tuhan itu satu tanpa kedua. Lalu Swetaswara Upanishad bab 6 ayat 9, bagi Tuhan tidak ada atasannya, tidak punya tuan, tidak punya orang tua. Lalu ada Swetaswara Upanishad bab 4 ayat 19, Natasha Prima Asti, baginya tidak ada gambarannya. Di Al-Quran, siapa itu Tuhan? Qul huwallahu ahad, katakan Allah itu Esa. Bahkan laisa kamislihi syai'un fil ardi, tidak ada yang menyerupai di muka bumi ini. Yang mengganggu pikiran kita adanya lintas-lintas perdebatan agama, karena selalu memahami Tuhan tetap pada dimensi kemanusiaan. Padahal Tuhan yang menciptakan masa, waktu, tempat, bagaimana mungkin Tuhan ada di ciptaannya? Laisa kamislihi syai'un fil ardi, tidak ada yang menyerupai di muka bumi ini dengan Tuhan. Seperti itu abangku. Itulah gunanya dengan bahasa Arab, karena memang Nabi kita diturunkan posisi bangsanya jauh daripada kaum-kaum yang sudah lebih maju, yaitu Persia, Romawi pada masa itu, diturunkan di bangsa Arab supaya tidak dikatakan bahwa kita agama jiplakan dari agama sebelumnya. Bahkan Nabi Muhammad dikatakan ummi supaya tidak dikatakan kita nyontek dengan agama sebelumnya. Allahu ta'ala alam shawab. Lanjut yang lainnya Gurunda. Ya, silakan Adik Reno, Bang Ardi, kalau ada yang mau disampaikan, ditambahkan mungkin silakan Bang Ardi. Silakan dibuka mute-nya Dek Reno. Ya, silakan Dek. Ya, terima kasih atas penjelasannya yang sangat. Sama-sama, nggak apa-apa. Aku cuma dikit aja kok tadi. Lanjut. Sampai tidak bisa bicara apa lagi. Bingung mau ngomong apa lagi. Soalnya memang semuanya itu fakta. Dan ya, saya pribadi tidak bisa menyangka memang. Saya rasa sekian yang bisa saya tanyakan. Mungkin next lain waktu saya bisa kembali bertanya kepada sharing-sharing kepada saudara-saudara muslim di sini. Izin turun dulu. Mohon maaf apabila ada kata. Bentar Dek Reno, mau tahu nggak tentang Al-Quran dan ilmu pengetahuan? Boleh. Pernah baca nggak itu? Tuh Bang Ardi, kalau mau bawa materi itu Bang Ardi, keren itu Bang Ardi. Boleh. Apa ini? Dengan Apa maksudnya? Ya kalau mau belajar juga Bang Reno, misalkan Al-Quran dan sains begitu Bang Ardi. Kalau misalkan ada waktu Bang Ardi bisa dipaparkan sedikit aja. Oh bisa. Apa pertanyaannya, Dek? Atau langsung dipaparkan gitu kan, maksudnya langsung Bang aja. Pandi? Biar dia kenal gitu Bang Ardi, dia pengen tahu tentang Islam, tentang Al-Quran. Maksudnya tentang kebenaran Al-Quran. Ya betul Bang Ardi. Beliau ini Katolik.
Lanjut. Aku tanya dulu deh Bang Reno, ini sebenarnya mohon maaf ya, aku nggak bisa teriak-teriak, ya kan? Aku bisanya suara kayak gini. Abang Reno ini kalau boleh tahu SMA atau kuliah atau gimana, Dek? Udah kerja, Bang. Udah kerja? Iya. Dulu kuliah ya? Dulu kuliah ya? Cuma lulus SMA aja, Bang. Gimana? Cuma lulusan SMA aja, Bang. Lulusan SMA. SMA. Iya. Bang Ardi, monitor. Usianya berapa Dek Reno kalau boleh tahu? 22, Bang. 22. Oh ya, siap. Bang Ardi kenapa ke-mute itu Bang Ardi? Iya. Gimana? Ya ini biar Ustadz Hanafi aja. Bang Ardi istirahat dulu, mungkin masih belum terlalu fit ya Bang Ardi ya. Iya, gimana? Nggak apa-apa. Gimana? Oh, Quran dan sains maksudnya ya? Iya Bang Ardi. Kalau bisa ya boleh. Kalau nggak bisa jangan dipaksa Bang Ardi ya. Kalau masih belum terlalu fit. Mungkin Bang Ardi masih belum terlalu fit. Jadi Ustadz Hanafi aja, silakan Ustadz. Bang Ardi biar ya, istirahat dulu lah. Beliau belum terlalu ini. Kalau saya buka topik sedikit gimana, Bang? Boleh silakan. Ya, supaya ada yang bahan untuk pembicaraan seperti itu. Ada ketika saya masuk ke komal-komal muslim, ada yang berkata di dalam Al-Quran itu ada yang menjelaskan bahwa di dalam laut itu ada air yang tidak bercampur ataupun apalah seperti itu. Nah, yang jadi pertanyaan, kapan Nabi Muhammad melakukan penelitian atas hal tersebut sehingga bisa dengan kitab yang dianutnya itu meyakini bahwa memang itu ada seperti itu? Iya, ada itu datanya itu saya. Mau masuk Bang Ardi? Ya, nggak apa-apa. Siap, pelan-pelan aja Bang Ardi. Kita buka ya. Ya. Ar-Rahman itu kalau di Al-Qur'annya itu surat Ar-Rahman. Ya. Itu 19 itu dikatakan Allah berfirman itu tentang mengenai masalah laut yang tidak bercampur. Ini metode apakah Rasulullah itu sambil nunggu Bang Ardi untuk mencari datanya. Iya, Ustaz. Sambil nunggu Bang Ardi, yang ayat billah bismillahirrahmanirrahim. Marajal bahraini yaltaqiyani bainahuma barzakhul la yabghiyan. Dia membiarkan dua laut mengalir, yang keduanya kemudian bertemu, antara keduanya ada batas yang tidak dilampaui oleh masing-masing. Apakah Rasulullah itu dulu posisinya ke laut itu? Oh, nggak pernah. Itu membuktikan bahwa Al-Quran itu dari sang sumber yang sama, kan begitu. Maka di situ ditemukan itu, ya, mukjizatnya itu ditemukan. Nanti Bang Ardi udah siap datanya? Iya, Ustaz. Ya, silakan. Lanjut dulu, Ustaz. Nggak apa-apa. Ya. Jadi di situ dalam pandangan ulama klasik seperti keterangan dalam tafsir Satri Jalalain dan Ibnu Katsir, ayat ini adalah penegasan kebesaran Allah. Mereka bersepakat bahwa batas yang disebut dalam ayat adalah penghalang, ya, tak kasat mata yang menjaga dua laut tetap unik dengan sifat masing-masing. Bahkan di situ Imam Ar-Razi dalam Mafatih Al-Ghaib menggambarkan fenomena ini sebagai simbol di mana keteraturan semesta yang diatur oleh sang sumber yang luar biasa kekuasaannya. Jadi di sini mengajak kita untuk menyadari keterbatasan manusia di hadapan sang pencipta, mengingatkan bahwa ilmu manusia ini hanya setitik dibandingkan luasnya pengetahuan Allah. Maka penemuan-penemuan rahasia di balik laut yang tak bersatu, sains modern hadir untuk menyingkap sebagian misteri ayat ini dalam dunia yang namanya, kalau bahasa kita itu, kalau yang kerennya itu oceanografi. Terdapat istilah bahwa lapisan pemisah antara dua massa air yang berbeda kadar garam atau suhunya. Nah, itu ada di posisi selat namanya Gibraltar,
4 laut Mediterania dan Samudra Atlantik bertemu. Nah, perbedaan salinititas dan suhu menciptakan batas alami yang mencegah kedua laut ini bercampur secara langsung. Maka ini yang menemukan bukan kita ini, kan orang Islam itu. Dr. William Hay itu ahli geologi kelautan menegaskan bahwa fenomena seperti ini mustahil diketahui di masa Nabi besar Muhammad SAW tanpa alat canggih. Nah, penemuan ini justru memperkuat keyakinan bahwa Al-Quran bukan dari Nabi Muhammad, tapi bukan hanya kitab saja, tapi juga sumber inspirasi untuk mengeksplorasi ilmiah. Begitu, Abangku. Lanjut. Ya, tadi yang dijelaskan Ustadz, kalau nggak salah di sini suratnya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini ya. Marojal bahro ini yaltaqiyan, betul ya. Dia membiarkan dua laut mengalir yang kemudian keduanya bertemu. Ini ya, betul ya Ustaz ya? Ya, betul. Betul ya kan? Barzakhun la bainahuma. Di antara keduanya, bainahum barzajalla ya bagian. Di antara keduanya ada batas yang tidak dilampaui oleh masing-masing. Ini memang banyak ditemukan ini. Dan ini fakta. Ingat, di dalam kebenaran itu ada kebenaran salah satunya ya. Kebenaran di Quran ini bisa diuji. Itu disebut sebagai kebenaran korespondensi, Dek. Apa itu kebenaran korespondensi? Kebenaran korespondensi ialah klaim pernyataan yang terbukti dengan fakta. Jadi sesuatu dikatakan benar jika klaim pernyataan tersebut itu sesuai dengan fakta. Itu namanya kebenaran korespondensi. Dan Quran memiliki itu. Bahkan bukan hanya cuma satu kasus. Bukan cuma satu kasus. Ya. Banyak juga diantaranya misal begini. Dan demi lautan yang dipanaskan. Jadi di dalamnya ada api. Dalam laut ada api. Ini Ocean Today, NOAA.gov government. Tuh. Ini kalau videonya aku klik. Itu surat At-Tur ayat 6, teman-teman. Wal bahril masjur. At-Tur. Tuh. Di dalamnya ada api tuh. Nah, pertanyaannya, misal andai Al-Quran adalah karangan Nabi Muhammad. Pertanyaan saya, sejak kapan Nabi Muhammad itu jadi diving gitu loh? Sejak kapan menyelam? Belajar nyelam di mana Nabi Muhammad? Ya kan? Ini baru yang simple. Nih aku kasih tahu. Mungkin mana Dek Reno ya? Dek Reno. Dek. Iya bang. Oke, menurut Dek Reno, matahari itu berotasi atau jadi pusat tata surya, alias matahari yang diem aja, yang lain mengitari matahari. Yang mana yang benar? Matahari yang diam aja bang. Matahari diem, betul? Iya. Oke, baik. Saya buka ya. Menurut di SMP, SMA gitu kayaknya ya kan. Kita cek nih. Dan dialah, ini surat Al-Anbiya ayat 33. Dan dialah yang telah menciptakan malam dan siang, matahari dan bulan, masing-masing beredar pada garis edarnya. Berarti kalau masing-masing ini matahari dan bulan ya, betul ya? Matahari dan bulan beredar pada garis edar. Kok aku baru tahu ya kan gitu kan? Betul nggak? Iya. Harusnya kan yang beredar kan bulan aja, matahari enggak, betul nggak? Iya. Ternyata NASA udah meneliti ini. Our Sun Fact. NASA Our Sun Facts. Apa kata dia? Orbit and rotation. Kita cek.
The sun rotates on its axis as it revolves around the galaxy. Jadi dia mengitari. Ternyata matahari berotasi, Dek. Nih, Baru tahu. ini loh tulisannya nih loh. Kalau nggak percaya nih. Di screenshot aja nih. science.nasa.gov. Gov ini government, punya pemerintah Gov ini. Ya. Fakta matahari kita. The sun orbits the center of the Milky Way. Tuh. The sun orbits the center of the Milky Way. Di sini the sun rotates, berotasi ternyata dia. Tuh. Ya, tulisannya. Perlu diartikan nggak? Nggak usah ya? Udah tahu, Bang. Hah? Udah paham maksudku. Udah paham kan? Maksudnya kan? Iya, saya paham. Jadi matahari berotasi nggak? Iya, baru tahu saya, Bang. Ya, baru tahu. Betul. Matahari ternyata berotasi sesuai ternyata dengan mana tadi? Al-Anbiya, pastinya Al-Anbiya ayat 33 itu. Alladzi khalaqal laila wan nahara wasyamsa wal qamara kullu fi falaki yasbahun. Dan Allah lah yang telah menciptakan malam dan siang, matahari dan bulan, masing-masing dari keduanya itu beredar di dalam garis edarnya. Wallahu taala alam bisawab. Allah. Masyaallah. Nah, pertanyaannya kalau memang Quran ini bukan firman Tuhan, pertanyaan simpel, pertanyaan yang paling masuk akal, bahkan anak SD pun ngerti pertanyaan ini. Pertanyaannya, Nabi Muhammad tahu dari mana? Iya. Sedangkan dari zaman Nabi Muhammad itu kan belum ada teknologi yang mendukung seperti. Belum ada lah. Mana ada NASA zaman Nabi Muhammad, nggak ada. Kamera aja belum ada loh. Gimana mau lihat matahari kok bisa beredar? Ya, yang paling logis adalah Nabi Muhammad diberitahu oleh pencipta alam semesta, yaitu siapa? Allah Subhanahu wa taala. Ini baru 3 contoh, Dek. Ini baru 3. Saya punya banyak sekali contohnya. Banyak sekali contohnya. Sungai di dasar laut, saya punya contohnya juga. Penemuan jasad Fir'aun, di dalam laut ada mutiara dan lain sebagainya. Sungai di dasar laut ini juga gitu. Ada nih dalam surat Al-Furqan ayat 53. Kasih tahu ya. Al-Furqan. Dan dialah yang membiarkan dua laut mengalir berdampingan. Yang ini tawar dan segar, dan yang lain sangat asin lagi pahit. Dan dia jadikan antara keduanya dinding dan batas yang tidak tembus. Abang tahu ini di mana dong? Enggak, Bang. Ini sungai, ini laut, dan ini sama ini airnya beda. Padahal ini jadi satu di sini. Nih, tuh. This underwater river flows beneath the ocean in Mexico. Sungai bawah laut, Bang. This underwater river. Tuh. Ini baru ditemukan kapan? Ini sungai. Ini sungai, Bang. Ini ada pohon nih. Pohon nih. Tuh pohon tuh. Tapi ini laut. Nah, ini laut. Tuh buktinya orangnya nyelam. Dibaca aja di sini. Ini ada videonya malah. Tuh. Tapi kalau saya buka kasihan yang nge-live YouTube ya kan. Nggak usah lah. Roaring Earth. Gitu, Bang. Jadi pertanyaannya, Nabi Muhammad tahu dari mana kan gitu kan? Iya. Ya dikasih tahu Tuhan lah. Kan Tuhan yang menciptakan, ya kan? Iya. Dan nggak ada yang bisa bantah ini sih. Lanjut.
Banyak, banyak. Bahkan ada gunung-gunung yang warna-warni di situ, Gunung Pelangi, itu surat Al-Fatir ayat 27 itu. Wa a'udzubillah, bismillahirrahmanirrahim. Alam tara anna Allah anzala minas samaa'i ma'an fa akhrajna bihi thamaratin mukhtalifan alwanuha wa minal jibali judadun bidun wa humrun mukhtalifun alwanuha wa gharabibu sud. Allah bilang, tidakkah engkau melihat bahwa sesungguhnya Allah menurunkan air dari langit, lalu dengan air itu kami mengeluarkan hasil tanaman yang beraneka macam warnanya. Di antara gunung-gunung itu ada bergaris putih dan merah yang beraneka macam warnanya, dan ada pula yang hitam pekat. Gitu. Artinya kalau mau dibantah ya ini bukan, kalau Nabi Nih, Muhammad gak pernah aku lari ke bukain. gunung, ngapain? Aku bukain nih yang dibaca Ustadz. Enak nih gini nih, aku nggak perlu banyak buka-buka ya kan, langsung aja Ustadz aja yang bukainnya suratnya ya. Namanya adalah Rainbow Mountain. Ini nih ya, ketik sini aja lah. Rainbow Mountain. Itu kelihatan bang. Ada merah, ada hitam, ada putih. Tuh kan, ada hijau ya kan? Iya. Pertanyaannya Bang Ardi, untuk Bang Reno, dari mana baginda Rasulullah Nabi Muhammad tahu? Silakan Bang Itu. Reno. Itu pertanyaan yang berat sebetulnya bagi teman-teman yang nggak mau jujur. Tapi kalau yang mau jujur ya cepet banget itu. Itu sih saya tidak bisa membantah lagi, memang sudah terbukti. Itu namanya kebenaran korespondensi, Bang. Kebenaran korespondensi itu sesuatu dikatakan benar jika sesuatu atau pernyataan tersebut dikatakan benar jika sesuai dengan fakta, itu kebenaran korespondensi. Ada juga yang namanya kebenaran koherensi. Kebenaran koherensi itu sesuai dengan pernyataan yang sebelumnya. Tetapi kalau untuk kesesuaian dengan pernyataan-pernyataan sebelumnya, kan orang pasti nanya bukti, mana buktinya kan gitu. Nah, dibuktikan dengan kebenaran korespondensi begitu, Bang. Hah? Iya. Loh, tapi ada itu dalam Bible, Bang. Iya, ada. Abang nggak tahu ayatnya? Ada, bahkan berguncang-guncang bilangnya. Nah, itu kan berguncang-guncang kan? Gimana itu? Kapal Nabi Nuh di dalam Bible disebutkan di Gunung Ararat. Kapal Nabi Nuh mendaratnya di Gunung Ararat di kitab Anda. Di kitab saya Al-Qur'an di Gunung Kudi atau Judi. Fakta menyebutkan di Gunung Kudi atau Judi. Gimana tuh? Bayangkan coba. Ada yang bertanya begini. Ada yang bertanya begini. Lah itu bulan terbelah tuh gimana, Ardi? Oke, saya jawab ya. Allah Subhanahu wa taala pada saat memberikan mujizat kepada Nabi Muhammad saat itu kan. Itu kan sudah berlangsung kejadian itu selama Nabi Muhammad ada waktu itu ya. Betul ya, Ustaz ya? Itu kan pertanyaan orang kafir ya, Ustaz, betul ya? Iya, betul, Nah, betul. Kemudian yang pertama begini. Setelah dibelah, kemudian disatukan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala, betul nggak? Disatukan lagi sama Allah Subhanahu wa taala. Dan yang menyaksikan saat itu orang-orang kafir, Bang Reno. Bukan cuma orang muslim. Orang-orang kafir juga menyaksikan, bahkan menuduh Nabi Muhammad sebagai penyihir. Bayangkan coba. Lalu disatukan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan sampai detik ini belum ada yang bisa mendeteksi keretakannya seperti apa. Sempurna. Yang punya alam ini Allah.
Jangankan meretakkan segala sesuatu, membelah segala sesuatu, menjadikan yang tidak ada menjadi ada aja bisa kok Allah. Kalau mau adu-aduan bangkit-bangkitan, misal nih, ada orang yang mengatakan, Yesus kami bisa membangkitkan orang mati. Oh ya? Iya. Oke. Allah kami bisa mengadakan yang tidak ada. Allah kami bisa menghidupkan orang yang sebelumnya mati menjadi hidup, menjadi mati lagi, menjadi hidup lagi. Bisa tuh 4 kali tuh. Bayangkan coba. Di Quran surat Al-Baqarah ayat 28. Saya bacakan ayatnya ya, tapi Ustaz Hanafi ya ini ya, bagaimana kamu ingkar kepada Allah padahal kamu tadinya mati? 1. Lalu dia menghidupkan kamu. 2. Kemudian dia mematikan kamu. 3. Lalu dia menghidupkan kamu kembali. 4 loh. Kemudian kepadanya lah kamu dikembalikan. Berapa kali tuh? Jangan bahas soal mukjizat. Karena mukjizat itu yang memberikan adalah Allah Subhanahu wa taala. Orang yang melakukan mukjizat itu namanya nabi. Begitu abangku. Lanjut. Penemuan terakhir tahu? Penemuan terakhir tentang Al-Quran tentang Zulkarnain, yang dia jauh posisinya dan kematiannya, dan dijelaskan bahwa Zulkarnain dalam tafsirnya itu di Al-Quran itu adalah posisinya orang yang posisi memakai rambut yang berkepang. Ternyata posisi itu sekarang baru terbongkar setelah tembok Cina, ternyata di situ kuburan Zulkarnain. Bagaimana dengan posisi di Cina kok ada tulisan semitik dengan atap? Oh itu iya, membuktikan nabi-nabi sebelumnya itu berarti baru itu, Ustaz. menuhankan Allah. Iya, menuhankan Allah. Abdullah, tulisannya Abdullah, Zulkarnain, hamba Allah. Jadi kalau dibilang benar sebelum Nabi Muhammad apakah menyembah Allah? Ya, namanya Nabi Muhammad itu bapaknya itu Muhammad bin Abdullah, Muhammad anaknya Abdullah. Artinya dan seterusnya nama Allah sudah diperkenalkan, tapi beda dengan kalimat ilahun, sembahan. Beda itu. Bahkan kalau perlu dikupas tentang secara ilmu, Profesor William Burns yang memimpin penelitian itu berhasil menangkap ada suara ultrasonik yang berasal dari tumbuhan, dan ternyata itu ada di surat Al-Isra ayat 44. Wa'iyadu billah. Bismillahirrahmanirrahim. Tusabbihu lahus samawati sab'u wal ardu wa man fihin wa in min syai'in illa yusabbihu bihamdihi walakin la tafqahuna tasbihahum innahu kana haliman ghafura. Langit yang 7, bumi dan semua yang ada di dalamnya senantiasa bertasbih kepada Allah. Tidak ada sesuatu pun kecuali senantiasa bertasbih dengan memujinya, tetapi kamu tidak mengerti tasbih mereka. Sesungguhnya dia maha penyantun lagi maha pengampun semua. Jadi kembali lagi, mukjizat terakhir Nabi Muhammad yang hadir sampai detik ini adalah Al-Quran. Bahkan di situ ditantang. Ya, Allah bilang dalam surat An-Nisa ayat 82, wa yadbillah bismillah afala yatadabbaruna al-Quran. Maka tidakkah kalian mereka semua orang-orang kufar, orang-orang yang ingkar kepada Tuhan yang Esa menghayati mendalami Al-Quran. Walau kana min 'indi ghairillahi lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Sekiranya Al-Quran itu bukan datang dari Allah, pastilah mereka menemukan banyak hal yang bertentangan di dalamnya. Kelas kelar, tak ada yang bertentangan di dalamnya. Semua para nabi menyembah Sang Maha Pencipta. Lalu tiba-tiba dari sekian ribu nabi, ratus ribu nabi turun, tiba-tiba ada satu ajaran. Dia di situ katanya kitabnya mengatasnamakan katanya Injil. Hei, kok kau menuhankan manusia? Ada apa ini? Kalau kita memiliki akal, sekolah berpendidikan, pasti kita cari tahu ada masalah apa. Maka nggak salah kalau kitab-kitab sebelumnya itu sudah
sudah ditambah, dikurang. Nah ini harus hati-hati. Maka itulah kita disuruh baca. Jangan cuman kitab suci, hanya diketekin saja, datang ke tempat posisi ibadah, jingkrak-jingkrak, baca. Lihat, la ikraha fid din. Tidak ada paksaan untuk masuk dalam agama Allah. Qad tabayyana rusydu, karena kebenaran itu sudah nampak. Maka kata Allah, satu dunia beriman kepada Allah yang maha suci, yang maha mulia, tidak akan mungkin menambah kemuliaan Allah. Bahkan satu dunia enggak beriman sama Allah, maka Allah tidak rugi. Allah tidak butuh kepada kita, tapi kita yang namanya Khalik, yang diciptakan, butuh kepada Sang Pencipta. Maka itu yang terpenting abangku. Maka sayang, umur yang begitu singkat kita ini, jangan sampai, kalau kita mungkin milih satu tempat, milih rumah tangga saat kita kacau, mungkin kita masih bisa kelar untuk cari rumah tangga yang lain. Kalau dalam dunia kerjaan enggak kita cari tempat yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi kalau kita sudah wafat, nggak bisa kita kembali lagi ke dunia. Ini pilihan, ya, karena rasa cinta yang luar biasa. Para yang dipimpin, para apologet yang dipimpin oleh Gurunda Zuma, guru saya, ini kami menyampaikan dengan penuh rasa cinta. Rahmatan lil alamin, Islam. Jadi kalau nanya tentang dalil, apa bukti keselamatan? Namanya saja Islam. Yang namanya Islam itu keselamatan. Maka karena kami ingin saudara seadam sehawa untuk selamat, kami menyampaikan. Maka itu urusan kalian mau beriman dan tidak. Kami tidak memaksa, tapi kami tugasnya harus menyampaikan. Karena kata Rasulullah, ya, innallaha la yanfi'a barakatal ardi hatta la yuqala fil ardi lizalim anta zalim. Hadis riwayat Ahmad. Allah tidak akan mengangkat keberkahan di muka bumi sampai ada yang mengatakan kepada orang zalim yang di muka bumi bahwa kamu zalim. Kami tidak akan mengganggu keimanan kalian, saudaraku. Di bumi belahan sana ada yang mengatakan ini kera Hanoman Tuhan atau kera. Dia kera, tapi dewa Tuhan menjelma jadi kera. Itu keimanan Anda. Kami nggak akan ganggu. Ada yang mengatakan ini sapi atau Tuhan. Tuhan, tapi dia sapi. Sapi, tapi Tuhan menjelma jadi sapi. Itu keimanan. Kami nggak akan ganggu. Tapi tugas kami harus supaya Tuhan menciptakan yang namanya panca indera, tidak hanya cuman penglihatan, pendengaran, tapi juga kita ada hati nurani yang semua itu kita gunakan untuk mencari kebenaran. Itulah gunanya Tuhan menciptakan kita, nggak cukup dengan mata. Maka kalimatnya teman-teman yang di sana, yang ateis, agnostik, kalau dibilang Allah itu wujud, arti wujud itu ada. Dan arti ada itu bukan berarti harus berbentuk, bukan harus berupa, bukan harus terlihat. Karena makna daripada wujud, ta'rifnya hiyal hal wajibatul lidzati ma damatidz dzat ghaira mu'allalatin bi'illatin. Ialah hal yang wajib bagi zat selama zat itu tidak dikarenakan dengan suatu karena. Maka di situ wujud. Allah itu ada sebelum kata ada itu ada, dan Allah akan tetap ada walau kata tiada sudah tidak ada. Itulah Allah. Maka yang mengganggu pikiran kita karena kita selalu memahami Tuhan tetap pada dimensi kemanusiaan. Padahal Allah yang menciptakan masa, waktu, tempat, itu ciptaan Allah. Maka teman-teman bertanya, Hanafi, kalau Allah itu memang Tuhan, kapan adanya? Kalau Allah itu memang Tuhan, di mana tempatnya? Kalau Allah itu memang Tuhan, seperti apa rupanya? Laisa kamitslihi syai'un fil ardi, tidak ada yang menyerupai di alam antariksa ini. Karena mukhalafatul lil hawadis, Allah sang pencipta tidak akan mungkin sama dengan ciptaannya. Maka di situ ada kalimat, wahai saudaraku, kau bertanya Allah di mana, kapan adanya, dan seperti apa rupanya? Ingat saudaraku, masa, waktu, tempat itu ciptaan Allah. Bagaimana mungkin Allah ada di ciptaannya? Mukhalafatul lil hawadis, Allah berbeda dengan ciptaan karena dia adalah sang pencipta. Wallahu ta'ala a'lamu bissawab. Oke, Dek Reno silakan dibuka mute-nya. Sebentar Pak Dance ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sabar dulu Pak Dance, sabar. Pelan-pelan. Mute dulu Pak Dance, itu suara ini. Silakan Dek. Ada lagi yang mau ditanyakan atau ditanggapi mungkin apa yang disampaikan tadi oleh guru-guru kita, abang-abang kita, silakan. Ya, luar biasa, cukup menambah wawasan. Tidak ada yang bisa saya tanggapi karena itu memang sudah
jelas tertulis seperti itu. Kalau ada yang masih mengganjal mungkin bisa ditanyakan lagi, kebetulan ada guru-guru kita di atas. Tapi sebelumnya mungkin saya kasih kesempatan dulu Pak Dance, karena beliau tadi ada yang mau disampaikan mungkin ya. Assalamualaikum Pak Dance. Iya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Ya, sama-sama Pak Dance, Masya Allah. Menyampaikan Alhamdulillah. keistimewaan Al-Quran Masya Allah. atau kebenaran Islam. Assalamualaikum Pak Dance. Waalaikumsalam. Masya Allah. Assalamualaikum saudara-saudaraku. Waalaikumsalam. Lu mau turun Pak Dance? Mau turun? Ya, ya. Apa suara saya kedengaran? Ya, Iya. kedengaran. Udah Pak mau Dance turun? mau turun maksudnya? Oke. Terima kasih ya. Oh iya, sama-sama. Izin Hati-hati Pak Dance. saya menyampaikan keistimewaan Al-Quran dan ya kebenaran Islam. Ya, pertama, Al-Quran itu adalah sumber segala hukum, dan sebagai Muslim dia telah terikat oleh aturan yang telah dituliskan dalam Al-Quran itu. Jadi Islam telah berada pada jalan keselamatan. Muslim pasti selamat karena diikat oleh hukum dan berjalan pada jalan Siratal Mustaqim. Endingnya adalah surga. Yang kedua, agama yang terkait dengan kata selamat hanyalah satu-satunya Islam. Agama Islam. Islam artinya selamat. Jalan keselamatan terkandung dalam Islam itu. Yang ketiga, Islam adalah agama yang benar. Karena apa yang dilakukan oleh Muslim itu melanjutkan perintah Allah kepada Abraham, Musa, dan Yesus. Apa yang diperintahkan oleh Allah kepada Abraham, sunat, Musa, Torah, Yesus, Injil, semuanya itu dijalani oleh orang-orang Islam. Kebenaran bukan hanya klaim para ustadz, tetapi bukti kebenaran Islam telah kita temukan pada kitab-kitab sebelumnya, yakni kitab Tanakh Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Keempat, sesuatu yang berkembang pasti berasal dari Allah. Sesuatu yang bukan dari Allah pasti punah. Ada beberapa pakar mengungkapkan ke depan 75 tahun akan datang, Islamlah yang akan menjadi agama yang paling banyak dipeluk oleh keturunan Adam di muka bumi ini. Selanjutnya yang kelima, Al-Quran pedoman individual, grup, bangsa, dan dunia. Satu-satunya kitab yang ada di muka bumi ini. Selain mengungkapkan sosial dan menjadi pedoman bagi keluarga, ada beberapa negara menjadikan Al-Quran itu adalah pedoman hukum tatanan suatu negara. Keenam, Al-Quran menjawab nubuatan segala kitab, termasuk kitab dalam Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Bahkan juga ada nubuat-nubuat Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dinubuatkan dan ditemukan pada hari-hari terakhir ini. Seperti apa yang telah disinggung oleh Adiansa tentang laut atau air yang berwarna. Nah, ditemukan berdasarkan pembahasan Al-Quran. Dan yang ketujuh, yang terakhir, bahwa sesungguhnya orang Muslim terbukti, ya, pertama-tama seorang yang berpaut pada Al-Quran, usianya panjang dan perjalanannya ke akhirat damai sampai berada pada jannah surga yang kekal. Orang Islam saya telah selidiki, sehat dan cerdas, dan saya melihat para ustadz baik dalam ceramahnya di masjid-masjid, bahkan di TikTok, tidak ada satu pendeta yang dapat mengalahkan kecerdasan para ustadz, pandai bicara dan sebagainya. Inilah bukti bahwa Islam adalah agama yang benar. Kitab sucinya adalah Al-Quran yang sudah
bukti kebenarannya. Demikian, silakan lanjut. Baik, silakan Dek Reno, kalau bisa di-mute kembali ya yang narasumber yang sudah ngomong. Silakan Dek Reno, ada yang mau disampaikan lagi? Mungkin ada yang mau ditanyakan lagi, silakan Dek. Luar biasa atas penjelasan yang sangat komplit sekali. Saya rasa cukup untuk pencerahan hari ini dan wawasannya. Terima kasih sekali. Siap. Oke. Salam hormat untuk abang-abangku yang ada di sini semua. Semoga sehat selalu. Amin. Makasih Dek ya. Saya mohon maaf. Baik. Iya. Kurang. Bang Zuma sudah monitor. Bang Zuma, mungkin ada sebelum adik kita turun, Bang Reno turun, ada yang mau disampaikan mungkin Bang Zuma, pencerahan untuk adik kita ini, adik Reno. Silakan Gurunda kalau masih monitor. Masih jauh dari perangkat kali ya Bang Zuma ya. Ya. Sambil nunggu Bang Zuma, Bang Reno, saya selalu bilang gini, belajar itu Bang Reno dengan adanya teknologi TikTok untuk seluruh sahabat-sahabat TikTok, belajar itu perlu kebersihan jiwa. Kenapa perlu kebersihan jiwa? Karena jiwa ini wadahnya ilmu. Kalau kita belajar itu kan ilmunya masuk ke dalam diri kita kan. Nah ini wadah jiwa ini kalau sudah bersih, barang yang masuk yang semula bersih itu bisa saja terkontaminasi jadi kotor. Karena wadahnya kotor. Sering saya ilustrasikan gini, kalau gelasnya beracun, meskipun diisi dengan susu yang jernih, hasilnya susu juga beracun. Karena itu, maka bersihkan jiwa kita dari sifat sombong, ingin dipuji orang, ya, ingin dilihat orang hebat, dan segala macam. Hilangkan tuh penyakit-penyakit hati itu. Penyakit sombong, mau dipuji, bukan karena inginnya karena Tuhan, kan gitu. Karena makanya banyak orang yang ilmunya tinggi sebenarnya dia, tapi kok dia nggak jadi problem solver ya, dia tidak jadi yang menyelesaikan masalah di masyarakat, malah dia jadi sumber masalah, jadi troublemaker. Mungkin bukan salah ilmunya, tapi salah wadahnya, gitu loh. Makanya Bang Reno, energi orang itu menular. Karena itu saya selalu kasih tahu, karena energi orang itu menular, kamu adalah hasil dari lingkunganmu. Karena lingkunganmu itu membentuk dirimu, kebiasaanmu, hingga nasibmu. Kalau lingkungan kamu baik, kamu akan baik. Tapi kalau lingkungan kamu buruk, ya kamu pun akan ikut buruk dan semakin buruk. Lingkungan yang sama hanya akan menciptakan nasib yang sama. Maka jika kamu ingin mengubah nasibmu, maka ubahlah lingkunganmu. Almar'u 'ala dini khalili falyanzur ahadukum may yukhali. Seseorang itu tergantung perangai, sikap, agama temannya. Maka hendaklah ia mengetahui dengan siapa ia berteman. Kalau masuknya sama orang-orang penghujat, ya jadi penghujat. Tapi kalau kita masuknya memang diksinya kita memang kita ingin cari tahu kebenaran, masuk di komal-komal yang dia itu menyampaikan kebenaran. Supaya kita nggak terkontaminasi. Setuju Bang Reno? Abangku? Iya, tapi kalau kita masuknya ke komal-komal yang di situ ada lintas agama untuk mencari tahu kebenaran, tapi kalau masuknya di komal-komal yang nggak ada manfaatnya di situ, cuman caci maki, hina menghina, keluar saja. Buat apa? Nggak ada manfaatnya Bang Reno. Gitu ya Bang Reno ya. Allahu ta'ala alam shawab. Lanjut Bang Reno. Silakan Dek, ada lagi mungkin? Gurunda, Bang Zuma sudah monitor atau masih ngopi? Udah? Mungkin ada teman-teman Kristen, Bang Reno di sini aja standby, nyimak-nyimak ya kan? Gimana, Dek Reno? Di sini aja standby nyimak-nyimak, gimana? Jujur memang saya ke koma muslim ini kan saya melihatnya itu seperti ketika orang muslim itu menyiarkan sesuatu itu seperti memang dari jiwa yang begitu membara seperti itu. Jadi saya terpancing untuk mencari kebenaran itu, makanya saya naik untuk berbagi, sharing, saling bertanya untuk menambah wawasan seperti itu. Ya, mungkin kalau masih ada yang hendak ditanyakan mungkin silakan boleh. Atau kalau misalkan belum ada, di mute dulu, standby, nyimak-nyimak gitu. Diskusi siang hari ini.
Ada Kebetulan lagi. temanya masih tetap siapa nabi palsu itu. Silakan teman-teman Kristen. Ya, teman-teman Kristen yang lain mungkin kalau ada yang berkenan untuk naik lagi, kami kasih kesempatan. Silakan tekan 1. Teman-teman Kristen, Reno di mute aja ya. Nanti nyimak-nyimak aja kalau ada teman-teman Kristen naik dialog. Biar bisa kalau timbul pertanyaan lagi bisa ditanyakan lagi seperti itu. Ada Bang satu lagi. Silakan Dek. Begini Bang. Di dalam Islam kan ada yang namanya jembatan Shirathul Mustaqim gitu Bang. Nah, saya sebagai orang Kristen, saya tentu tidak Fandi, saya doubling, saya izin turun nanti naik lagi Fandi. Sorry. Siap. Nah, saya sebagai orang Kristen tentu tidak percaya dengan hal itu dan tidak tahu apakah ketika saya meninggal dunia, saya akan tetap melewati jembatan itu seperti itu. Oke, baik. Siap. Saya sapa dulu, mungkin Bang Zuma sudah balik. Bang Zuma, monitor? Gurunda? Oke, belum monitor ya. Belum menjawab. Silakan Ustadz Hanafi. Beliau adik kita bertanya tentang jembatan Shirathul Mustaqim. Silakan. Oke. Apakah beliau juga lewat nanti, Bang Reno? Adik kita Reno, silakan. Berarti dia ngambil dari surat Maryam 71 nggak? Itu yang biasa. Betul. Ya. Kalimat daripada surat Maryam ayat 71, Bang Reno. Bahkan di situ Allah berfirman, wa ayatu billah bismillahirrahmanirrahim. Wa in minkum illa wariduha kana ala rabbika hatman maqdiyya. Dan tidak ada seorang pun daripadamu melainkan mendatangi neraka itu, dan hal itu bagi Tuhanmu adalah suatu kepastian ya, yang sudah ditetapkan. Kita melewati, maka di sini kalimatnya nggak dakhala, nggak masuk. Cuman sering kita dalam berdiskusi dengan teman-teman Kristen, Buddha, Hindu, ateis, agnostik, enggak, itu artinya mendatangi itu masuk. Kita kalau lewat rumah Bang Reno, apa saya masuk rumah? Tidak Bang. Bang Reno, kalau lewat rumah Bang Reno itu ngelewatin atau masuk? Ngelewatin Bang. Lewatin ya. Karena posisi neraka itu posisi jembatan Shirathul Mustaqim. Maka kita ambil kalimat daripada terjemahan daripada ihdinas siratal mustaqim. Maka di sini pesan daripada ihdinas siratal mustaqim di surat Al-Fatihah, tunjukilah ya Allah kami jalan yang lurus. Maka pesannya di sini seakan-akan ihdinas siratal mustaqim, tunjuki kami jalan yang lurus. Di sini pesannya, karuniakanlah kami hidayah, petunjukmu, ide, ilham, kesempatan setiap saat, kesempatan tidak terhingga, gerak hati manusia, kesehatan, kepiawaian, kecerdasan, ketangkasan, kesabaran, keikhlasan, ketawakalan, segala sumber daya yang kami perlukan untuk melaksanakan ikhtiar dan usaha kami ini, sehingga berhasil maksimal menuju jalanmu yang lurus. Jadi Bang Reno, kalau di dalam surat Al-Fatihah orang sembahyang 5 waktu ini, kayak salat zuhur nih, kayak Gurunda, guru saya Bang Zuma ini lagi salat zuhur nih di tempatnya, itu kami wajib tuh. Salat itu nggak sah kalau dia nggak baca Fatihah, Bang Reno. Ya, karena itu salah satu rukun qauli, ya, yang harus dia baca. Maka di situ banyak, di situ tuh memohon perlindungan, karena ketika kita masih hidup di dunia, saran saya Bang Reno, yang namanya urusan surga dan neraka itu kan nanti Bang Reno, betul atau tidak? Iya betul. Surga neraka itu kan nanti, betul ya? Iya betul. Tapi secara Allahnya itu sudah ada sekarang, dan dia sudah ada sebelum kalimat ada itu ada. Maka kalimatnya posisinya, ketika kita memikirkan nanti, mau ngapain mikirin yang nanti? Mikirin saja sekarang. Makanya ketika orang Islam itu dipanggil untuk salat, Bang Reno sering nggak dengar kalimat azan tuh? Sering Bang. Sering ya? Dan sering mendengarkan itu kan? Panggilan azan itu bukan panggilan muazin. Muazin tuh artinya masdar orangnya ya. Bukan. Panggilan azan tuh panggilan Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah mengingatkan kita semua. Banyak orang yang kadang dia login masuk Islam bukan karena berdebat dengan Hanafi, dengan Bang Zuma. Enggak selalu. Ada orang yang ketika dia login masuk Islam karena dengar azan, ada ratusan, banyak di luaran sana. Dia apa sih ini artinya nih?
Allah maha besar. Ketika ada orang yang sibuk dengan punya masalah rumah tangganya, sibuk masalah ekonominya, sibuk masalah kehidupannya, dia merasa kehidupannya begitu besar, masalah rumah tangganya begitu besar dia punya masalah ekonomi. Allah mengingatkan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Cuman Allah yang besar. Kenapa kau merasa besar masalah rumah tanggamu, ekonomimu, kehidupanmu? Itu sebelum posisi ihdinas siratal mustaqim. Dipanggil sama Allah, diingatkan sama Allah. Asyhadu an la ilaha illallah. Ayo, saksikan bahwa alam antariksa ini semua ada yang menciptakan. Dan gak mungkin yang menciptakan itu ada di dalam dunia. Gak mungkin. Gak mungkin yang menciptakan alam ini ada di dalam alam. Orang dia yang menciptakan alam. Maka ketika kau saksikan aku adalah Tuhanmu, bukan egomu, bukan nafsumu, bukan panca indramu, fisikmu terbatas, ilmumu terbatas. Tuhankan Allah saja. Asyhadu an la ilaha illallah. 2 kali diingatkan, ayo Tuhankan Allah saja. Kenapa kau Tuhankan fisikmu yang terbatas, ilmumu yang terbatas, hasilnya akan terbatas? Kenapa kau tidak Tuhankan yang tak terbatas, yaitu Allah Rabbul Jalla Jalaluh? Asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Kau tahu enggak? Kau bisa mengenal semua tentang Allah, tentang syariat, tentang agama harus melalui seorang nabi. Arsalal anbiya dzawil fatana bisidqi wat tablighi wal amanah. Syarat rukun itu ada dalam hukum. Kalau di dalam belajar santri itu namanya fikih. Maka syarat untuk mendapatkan kebenaran, akalmu sehat. Karena orang enggak akan mungkin bisa mendapatkan kebenaran kalau akalnya koslet. Sehatkan dulu akalmu. Maka yang namanya orang ingin dijadikan, diangkat menjadi akhir daripada semua penutup para nabi. Bahkan dia yang membawa ajaran-ajaran dari pertama sampai akhir, diangkat untuk jadi nabi, harus memiliki syarat dan rukunnya. Arsalal anbiya dzawil fatana bisidqi wat tablighi wal amanah. Harus jujur. Ya, terpercaya. Orangnya baik. Bang Reno kalau punya pabrik, kira-kira kalau Bang Reno mau ngangkat karyawan, pasti dipilih dulu nggak Bang Reno? Iya Bang, saya pilih Bang. Iya dong, minimal punya SKCK dulu, betul nggak? Betul. Surat kelakuan baik. Masa yang diangkat menjadi nabi dan rasul harusnya mantan ex yang nggak benar? Kira-kira menurut Bang Reno, itu nabi benar atau tidak? Orang Bang Reno untuk punya pabrik aja pasti milih karyawan. Betul nggak? Betul. Lah masa untuk diangkat menjadi nabi dan rasul harus mantan yang nggak benar? Kira-kira logika kita nerima nggak itu? Enggak. Nggak terima. Maka posisi pada saat kita ini hidup di dunia, siratal mustaqim, tujuan sirat daripada kebenaran ini, minta sama Allah. Pada saat kita sembahyang, maka berapa banyak Bang Reno sering kecewa dan sakit hati? Sering Bang Reno, apalagi sama Ayang Beb. Betul nggak Bang Reno? Itu diajarkan di Al-Quran, tuh diajarkan Bang Reno. Kenapa sering kita kecewa dan sakit hati? Padahal kita minta petunjuk dari Sang Maha Kuasa. Ihdinas siratal mustaqim, petunjuk yang lurus. Karena kita masih berharap selain kepada Sang Pencipta. Kita masih berharap selain kepada Sang Sumber. Itu yang bikin kita sering kecewa dan sakit hati. Karena masih berharap selain kepada Allah, berharap selain kepada Sang Sumber, selain daripada Sang Pencipta, itu patah hati yang disengaja. Berharap suami kita nyenengin kita, istri kita nyenengin kita, guru, murid, teman, sahabat nyenengin kita, itu harapan yang mustahil. Maka di situ kalau kalimatnya ihdinas siratal mustaqim, maka kita minta sama Allah, ilhamkan ya Allah, karuniakan kami hidayah petunjukmu,
ide, ilham, kesempatan setiap saat, kesempatan tak terhingga, gerak hati manusia, kesehatan, kepiawaian, kecerdasan, ketangkasan, kesabaran, keikhlasan, ketawakalan, segala sumber daya yang kami perlukan untuk melaksanakan ikhtiar dan usaha kami ini sehingga berhasil maksimal menuju jalanmu siratal mustaqim. Begitu Bang Reno, supaya kita benar-benar mintanya hanya kepada sang sumber. Kan gitu Bang Reno. Jadi kalau dibilang kita itu melewati jembatan, ya itu nanti. Kita nggak ada yang tahu, dijelaskan di Quran itu seperti itu, ya sudah. Sami'na wa ata'na, kami taat dan kami patuh. Karena saya tidak pernah masuk ke dalam yang namanya alam barzah tadi. Belum, tapi dijelaskan sama Al-Quran. Yuk, kamu ingat, ad-dunya mazratul akhirah. Dunia ini jembatan menuju akhirat. Benerin aja siratnya di dunia ini. Sudah benarkah kau menyembah kepada sang pencipta langit bumi? Sirat itu, jembatan itu yang kita benerin dulu sebelum kepada jembatan berikutnya. Bang Reno, kira-kira kalau ada tangga 1, 2, 3, 4, 5, 6, kita melalui tangga 1 dulu atau langsung loncat ke tangga 10? Kayaknya selangkangan kita sobek tuh Bang Reno, betul nggak? Iya betul Bang. Nah, sirat itu artinya jalan. Tunjukilah kami jalan yang lurus, siratal mustaqim, jalan yang lurus, jembatan-jembatan yang lurus. Yuk, secara akalnya, panca indranya, ini ajaran benar atau tidak? Nah, lihat di kitab sucinya. Apakah harus benar nih kitab suci yang mengajarkan kayak gini? Oh, apakah benar di ayat kayak gini? Oh, apakah benar? Tanya sama ahlinya. Gitu loh. Jangan sampai kita hanya terbawa seperti sapi yang dicucuk hidungnya ke kanan, ke kiri, enggak bisa. Begitu juga yang ngaku Islam. Jangan ada ustadz yang enggak benar, tujuannya malah menyimpang dari Al-Quran dan Sunnah. Jauhkan ustadz yang kayak gitu, karena dia menyimpang dari Al-Quran dan Sunnah. Apalagi yang Buddha, yang Hindu, bahkan yang Kristen. Jangan cuma modal habis perpuluhan, habis-habisan, tapi dia nggak tahu. Itu loh. Itu gunanya kita disekolahkan sama kedua orang tua supaya jangan dibohongin sama orang. Itu abangku. Mudah-mudahan sehat abangku hari ini dan bisa membuka yang namanya Tuhan itu ciptakan kita ada hati nurani. Amin. Untuk berpikir ini benar atau salah. Jangan minta tolong sama kami Bang Reno. Sesekalilah Bang Reno berpikir lagi libur di kamar, wahai Tuhan yang menciptakan alam semesta. Kalau memang benar, tunjukinlah saya. Bang Reno kalau lagi tersesat mau main ke rumahnya Gurunda Zuma, umpama di komplek apa, terus nanya sama security, pasti dikasih tahu sama security, betul nggak? Pak, tahu rumahnya Bang Zuma nggak? Datang ke Makassar. Oh, rumahnya Bang Zuma di sini, belok kanan ke kiri lurus saja rumah, ya itu Bang Zuma. Betul nggak? Iya betul. Nah, kalau minta tolong sama security, sama orang yang di situ aja kita dikasih petunjuk, bagaimana kita minta tolong sama sang sumber yang benar-benar dialah yang maha segala-galanya. Wahai yang memberikan kehidupanku, kau yang segala-galanya, berikan aku petunjuk untuk dapat menjalankan petunjuk itu. Ingat, dia Allah Rabbul Jalla Jalaluh bukan hanya memberikan petunjuk, tapi memampukan Bang Reno untuk menjalani petunjuk itu. Itu kerennya. Maka mintalah tolong kepada sang sumber. Ketika kita sudah belajar seperti ini, telaah dulu, pikirkan dulu, dan kalau sudah menemukan, minta dengan sungguh-sungguh. Karena konsekuensi yang kita lakukan ini ada dua pilihan. Tersesat atau kita terbebas dari kesesatan. Begitu Bang Reno. Paham ya Bang Reno? Iya paham. Terus cari tahu, kupas terus. Sayang disekolahin sampai SMA udah bayar habis-habisan orang tua, ibu. Tiba-tiba kita cuman jingkrak-jingkrak doang di sana. Mati juga. Itu Bang Reno. Lanjut. Terima kasih. Baik Pak, saya masih bisa diizinkan bicara. Bisa bentar dulu Bang Dance ya. Bang Dance bentar dulu. Kasih kesempatan Bang Reno dulu untuk mulai. Oh iya, Bentar Bang Dance. Oke, gimana Dek Reno? Ada lagi Bang Zuma, kalau sudah monitor nanti buka mute aja Bang ya, biar bisa disampaikan adik kita ini. Setelah itu kita lanjut dialog lagi dengan tema yang sama.
Temanya siapa nabi palsu? Silakan Dek Reno, ada lagi yang mau disampaikan mungkin? Yang mau ditanyakan, kalau enggak mute aja dulu sambil nyimak, kita diskusi lagi biar teman-teman Kristen yang lain bisa naik gitu. Ada lagi Bang satu. Ya, silakan Dek, silakan. Sebenarnya kalau saya keluarkan semua yang ada di kepala ini banyak sekali. Ya, lebih bagus 1000 pertanyaan, silakan. Sekedar untuk menambah wawasan saja. Kenapa di saat orang Islam sholat itu tangannya itu menunjuk satu seperti itu? Itu apakah ada perintahnya seperti itu? Gimana Dek? Coba diulang pertanyaannya, mungkin para abang nggak dengar yang. Silakan coba dibesarin suaranya kalau bisa. Ya, ketika sholat itu kan menunjuk tangan satu seperti itu. Itu apakah ada perintahnya seperti itu dalam Al-Quran? Apakah artinya seperti artinya dari menunjuk tangan satu ketika apa namanya itu rukuk gitu? Baik, silakan Ustadz Hanafi. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Aqimis salah li dzikri. Dirikan salat itu untuk mengingat Allah. Itu di dalam surat At-Taha ayat 14. Lalu umat Islam itu, taraktu fikum amrayni lan tadillu ma in tamassaktum bihima kitabullah sunnata rasul. Kutinggalkan kepada kalian dua perkara di mana kalian itu tidak akan tersesat selama kalian berpegang teguh kepada keduanya, Al-Qur'an, ahli baiti wa itrati, juga sunnah. Artinya bangku, sallu kama ra'aitumuni usalli, kata Rasulullah. Salatlah kamu sebagaimana aku salat. Maka kami kalau berbicara tentang agama, nggak bisa kita berbicara menurutku. Tapi kalau udah ngomong masalah agama, saya kata guru saya, guru saya kata guru saya, guru saya kata guru saya, guru saya kata tabi'in, tabi'in kata tabi'in, dan terus sampai kepada sahabat, dan sahabat sampai kepada Rasulullah, sampai Rasulullah pun in huwa illa wahyu yuha. Nabi Muhammad nggak akan mungkin melakukan sesuatu perintah kalau bukan dari Tuhannya. Begitu kalau ngomong tentang agama. Maka kenapa ya, mengangkat jari atau telunjuk saat tahiyat atau tasyahud di dalam salat menunjukkan penegasan keesaan Allah? Karena kita mengikuti sebagaimana guru-guru sampai kepada Rasulullah pun mengisyaratkan itu penegasan tauhid. Mengangkat jari telunjuk saat mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah, hanya Allah yang satu, menegaskan bahwa Allah adalah satu-satunya Tuhan. La ma'budu bihaqqin fil wujud illallah. Tidak ada yang pantas disembah, yang disandarkan kecuali Allah. Maka di situ simbol keesaan jari telunjuk yang menunjukkan dianggap sebagai simbol yang kuat untuk menyatakan keesaan Allah Rabbul Jalla Jalaluh. Dan perwujudan keyakinan tindakan mengangkat jari ini bukan hanya simbol, melainkan juga perwujudan keyakinan yang dipegang teguh oleh seorang muslim dalam mengesahkan Allah Rabbul Jalla Jalaluh sesuai sunnah. Perbuatan ini juga merupakan sunnah yang dicontohkan oleh Nabi besar Muhammad SAW dan diakui oleh para ulama. Begitu abangku. Wallahu ta'ala a'lamu bissawab. Demikian. Oke, terima kasih atas penjelasan yang sangat mudah dipahami. Ya, dulu waktu di gereja ada nggak diajarin nama Yesus jingkrak-jingkrak itu? Ada nggak, Bang Reno? Tidak ada, bahkan nama bapak dari dari Rasul Paulus saja kami tidak tahu, Bang. Ya takutnya jingkrak-jingkrak lah, nggak ada yang ngapain diikutin kan gitu, Bang Reno? Ngikutin siapa? Mana lebih enak ngikutin Yesus atau ngikutin selain Yesus? Ngikutin Yesus. Iya, Yesus sujud nggak? Iya. Yesus berdoa nggak? Iya, dia maju selangkah lalu. Iya, Yesus kan berdoa kan, betul nggak? Iya benar. Bahkan ketika Yesus itu posisinya, kalau memang Yesus itu posisinya dia tersalibkan seumpama nih, Yesus kan tahu tuh dia datang untuk disalibkan, betul nggak? Menurut keyakinan Bang Reno sementara ini, betul nggak? Iya betul. Dia datang kan untuk memang tahu dia tuh kan dia Tuhan katanya kan gitu, sementara kan keimanannya. Kalau memang dia tahu datang untuk posisi dia disalibkan, kenapa Yesus harus berdoa 3 kali sehari kepada Tuhannya supaya selamat dari cawan kematian di Lukas 22:42?
Ya Bapakku, jikalau engkau mau ambillah cawan ini daripadaku, tapi bukanlah kehendakku melainkan kehendakmu lah yang terjadi. Kenapa harus berdoa? Kenapa harus mempersiapkan diri untuk jual ini, untuk mempersiapkan beli pedang, untuk terselamatkan? Kalau memang dia tahu itu secara logika. Padahal di situ nanti ada namanya Hosea 6:6 di situ, sebab aku menyukai kasih setia dan bukan korban sembelihan. Tuhan nggak suka tuh, Yesus nggak suka yang namanya korban sembelihan. Kenapa nih? Siapa yang suka korban sembelihan? Bahkan di Matius 9 nomor 6 sampai 13-nya dikatakan apa? Di situ dikatakan, tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini anak manusia berkuasa mengampuni dosa. Dan kemudian Yesus berkata, apa katanya? Jadi pergilah dan pelajarilah arti firman ini, yang ku kehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan. Yang si Yesus sukain apa? Belas kasihan kan? Iya. Bukan korban persembahan kan? Iya. Karena aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang yang berdosa. Pertanyaannya, Yesus berdosa atau tidak? Tidak. Kalau Yesus nggak berdosa, kenapa kok di Galatia 3 ayat 13 berbunyi, Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita, sebab ada tertulis. Apa tertulisnya? Terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Kalau orang terkutuk berdosa atau tidak? Berdosa, Bang. Dosanya Yesus apa? Gak ada. Kenapa kok dibilang katanya terkutuk? Berarti yang disalib itu Yesus atau bukan? Bukan. Berarti udah mulai ini nih, udah mulai paham ini. Iya, sebenarnya saya sudah paham. Nah, Tapi kembali ada lagi. tapinya ya, masih ada kata tapi ya. Iya. Ada banyak problem yang akan saya hadapi seperti itu ketika saya sekarang. Iya, nggak apa-apa. Kalau memang ada tapi-tapinya, kita berbicara dengan data yang ada di Bible, tidak masalah, Bang. Ya, kalaulah memang dia itu adalah orang yang benar, karena kan kita tahu bahwa Tuhan itu jauh daripada orang fasik, tapi doa orang yang benar itu kan didengarnya, betul nggak? Itu ada di Amsal 15:29 itu, Bang Reno. Kira-kira kalau Yesus berdoa, kalau Yesus dia orang baik, kira-kira didengar nggak doanya? Didengar, Bang. Nah, kalau doanya didengar, Yohanes 11 nomor 41 sampai 42, Bapa, aku mengucap syukur kepadamu karena engkau telah mendengarkan aku tahu bahwa engkau selalu mendengarkan aku. Berarti Yesus terselamatkan atau Yesus tersalib? Terselamatkan. Berarti yang disalib bukan Yesus. Nah, lalu nanti bahkan banyak data-data itu dikatakan bahwa Amsal 10 ayat 27-nya, takut akan Tuhan memperpanjang umur, tapi tahun-tahun orang fasik diperpendek. Apakah Yesus orang fasik? Bukan. Bukan. Berarti Yesus bukan orang fasik, berarti umurnya panjang atau tidak? Panjang. Berarti Yesus mati atau tidak? Tidak. Nah, di Ibrani, bahkan di sini, karena tadi data-data yang di Bible sudah diungkapkan, karena Yesus tidak dianggap mati di atas salib, berdasarkan ramalan-ramalan dengan data yang ada di Bible ini, maka di sini Paulus menegaskan fakta ini dengan mengatakan di mana? Ibrani ayat 5 dan 7, dalam hidupnya sebagai manusia dia telah mempersembahkan doa dan permohonan dengan ratap tangis dan keluhan kepada dia. Berarti keluhan kepada siapa? Kepada bapaknya yang sanggup menyelamatkannya dari maut, dan karena kesalehannya dia telah didengarkan. Artinya siapa yang disalib? Kalau menurut saya itu orang fasik yang menggantikan orang untuk menggantikan orang pengkhianat seperti itu. Nah, disitulah abangku, bahwa kalimat-kalimat yang namanya di kitab suci itu, disinilah dimana di Al-Quran ini dijelaskan tentang surat An-Nisa ayat 157, wa'iyadu billah, bismillahirrahmanirrahim. Panggilan kedua untuk Bang Hendra Mahendra.